Assalamualaikum Pak Kaji. Ya, Perkenalkan nama saya Gianto Pak. Gianto. Ya, saya dari Pati. Pekerjaan saya guru TK Pak. Guru TK? Ya. Guru TK? Ya. TK-nya umur berapa tuh? Anak-anak kecil Pak. Umur Bapak berapa? 4 tahun. Hah? 4 tahun. Umur Bapak berapa? Bapak, saya 55 Pak. Ingin mengajukan pertanyaan Pak. Ini murid TK semua nih Pak? Iya. Betul Pak. Tinggal di mana Pak? Saya tinggal di Pati Pak. Pati, Iya. Jawa Tengah. Iya. Kesini sama siapa? Kebetulan saya diajak kakak. Oh iya. Saya baru nonton YouTube Bapak sekitar 10 harian Pak. Iya. Cuma membayangkan betapa saya bahagianya kalau bisa ketemu Pak Haji. Cuma gitu, Pak. Waduh, bahagianya. Iya. Gimana bahagianya Bapak ketemu saya ya? Saya ngebayangin berhasil. ketemu Bapak mau nangis aja saya. Janganlah Pak. Nangis terharu gitu loh. Kok ya Bapak mau ngajar murid-murid TK gitu. Mau, Pak. Sementara Memang anak TK kan nggak mau punya guru Bapak. Kebetulan nurut Pak sama saya. Apa? Kebetulan sama saya nurut. Anak-anaknya nurut ya? Iya. Iya. Wow, luar biasa. Terus apa nih permasalahannya Bapak nih? Saya kepingin murid saya tambah banyak. Mohon doa, mohon pencerahannya Pak. Yang kedua, setelah mengajar saya punya sambilan Pak jadi tukang pijit. Tukang pijit. Iya. Tepuk tangan dong. Saya kepingin Bisa ngobatin mijitnya, bisa ngobatin penyakit apa? saya saraf Apa? Pak. Saraf. Iya. Ini kebetulan gemblung semua nih Pak. Bukan gitu maksudnya Pak. Yang jelas pijit capek Pak. Cuma saya modifikasi dengan saraf sedikit gitu Pak. Oh, Jadi iya. pelanggan banyak yang percaya, banyak yang balik lagi lah Pak. Ya. Mohon doanya Bapak supaya pelanggan Jadi saya yang banyak. diurut laki, perempuan, apa bencong? Laki Pak. Hah? Laki. Iya. Kalau perempuan bisa gak? Mau Pak, tapi saya punya syarat harus ditungguin suaminya. Ya, kalau suaminya nungguin di atas bisa gak? Oh, enggak bisa Pak. Ya. Ya, man, shoot man. Promosi. Bisa urut sembuh total penyakit. Amin. Apa aja penyakit yang Bapak urut bisa sembuh? Masuk angin Pak, capek-capek, banyak yang cocok. Apalagi? Nanti kalau ada yang misalnya kakinya bengkak terus dibawa ke tempat saya, alhamdulillah Pak, mungkin karena Allah bukan karena saya. Kakinya bengkak. Iya. Kalau alat kelaminnya bengkak? Belum pernah menangani itu Pak. Belum pernah? Belum. Nah kalau ada bisa gak ditanganin? Insya Allah Pak. Kalau atas izin Allah. Deketin mic-nya Pak, deketin. Oh iya. Apalagi Bapak urutnya bisa nyembuhin apa lagi? Kalau ada yang selain alat kelamin bengkak, kaki bengkak, tangan bengkak. Kalau ada orang masuk angin, minta dikerokin Pak. Katanya lebih enak kalau dikerokin. Oh dikerokin sama Iya, Bapak. iya. Terus apa lagi? Sudah Pak. Kalau alat kelaminnya nggak bisa ngaceng, bisa nggak? Dah, lupa. Lo ngomong ngaceng lama. Malu Pak. Nggak apa-apa, ayo. Kalau nggak bisa ngaceng nggak pijit dia sama Bapak? Ya, harus cari saraf yang ke arah itu Pak. Di mana tuh sarafnya? Nah, istrinya nah yang jawab nah. Aduh, dicentongin. Jadi kalau nggak ngaceng gimana ngurutnya Bapak? Kalau nggak ngaceng? Dari kaki Pak. Hah? Saraf kaki Pak. Saraf kaki. Iya. Di mana tuh si ngaceng tuh bisa ketemu? Ada di sini Pak. Oh iya. Terus? Ini tuh telapaknya, ujung jari. Berapa kali urut bisa ngaceng total, ngaceng keras? Keras kepala ya, ngacengnya keras kepala. Tergantung kondisi mereka. Ya. Nggak sama. Ada yang cepat, ada yang lama. Paling cepat berapa tahun? Paling lama berapa tahun? Bisa ngaceng lagi?
Lama Pak, sekitar 6-7 bulan. 6-7 bulan. Tapi sebulan Ya 2 kali Allah. Pak. Keburu alat kelamin betinanya lemot. Iya, Pak, Aduh. kan namanya juga manual Pak. Bisa gak sehari urut langsung ngaceng? Belum bisa Pak. Gimana supaya bisa? Minta doa Bapak aja lah. Balik lagi ke gurunya. Aduh Pak. Aduh. Bapak yang ngurut, Bapak yang ngurut. Sambil urut Bapak bilang ngaceng, 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 ngaceng. Keras, keras, keras. Panjang, panjang, panjang gitu. Oke, Sekali aja langsung manjur. Oke, terima kasih Bapak. Ya. Kalau yang murid banyak bagaimana Pak? Gampang, Bapak Supaya remes yang kelas banyak. gampang, Bapak remes alat kelamin Bapak, nanti diusapin kepala anaknya. Teman-temannya pada sekolah di sini ya, teman-temannya pada sekolah sini. Jadi kalau anak murid masuk, Bapak usap kepalanya anaknya. Sepertinya kayak Bapak tuh apa ya? Sayang sama Sayang anak. sama anak, padahal lagi jampe-jampe. Oh iya. Remes. Nah, nanti kan orang tua muridnya, ya Allah, gurunya sayang bener ya. Padahal lagi ngejampein, Pak. Sambil ngomong, teman-temannya pada daftar sekolah ke sini ya. Teman-temannya ya satu kecamatan. Satu kecamatan ya, satu kecamatan. Nanti semua orang satu kecamatan atau satu kabupaten daftar di tempat Bapak, tinggal nampung nggak kelasnya. Iya Pak. Gitu. Jadi Bapak remes dulu alat kelamin Bapak, baru buka pintu sambil salim ngomong sama anaknya begitu. Kebetulan itu TK milik Pemda Pak. Jadi ya mungkin fasilitas juga diberi fasilitas yang lebih kayaknya. Sama Pemda. Iya. Oh Itu ya kan udah, TK-nya Bapak Pemda. tinggal ngeremes cari muridnya doang kan. Oke. Gitu. Nanti kalau orang tua muridnya, ibu-ibunya, Pak boleh gak saya salaman? Boleh. Bapak salaman. Bawa teman-temannya sekolah ke sini, bawa ya. Nanti bawa. Ini berlaku buat semuanya. Iya. Nah, kalau mau yang pijit, mau urut, bisa hubungi di HP nomor berapa Bapak? 0895 12 1424. Pelan-pelan aja ngomongnya, agak triplenya jangan disebut. Kebetulan kan yang ngurutnya agak idiot. Oh. Jadi triplenya jangan disebut, didetailin. Oh, iya. 0895 1222 1424. Oke, yang mau mijit khasiatnya bisa ngobatin penyakit apa? Capek-capek, masuk angin, misalnya kaki kena saraf atau jatuh itu Pak. Dan terakhir harus yang mau ngaceng. Bisa hubungi di HP nomor 0895 1222 1424. sip, tepuk tangan dong. Nama Upi dari Ciamis Pak Haji, cuman tinggal di Cikarang. Cikarang, Upi dari Ciamis. Iya. Mau nanya atau mau testimoni? Saya kesini kan sering Pak Haji, cuma baru ini ya nanya tiap malam minggu kesini. Tiap malam minggu. Iya. Kesini sama siapa? Sendiri, Sendiri. Di rumah tinggal sama siapa? berempat. Siapa aja? Anak saya 2, suami. Suami 1. Suami 2 apa anak 1? Apa anak 2 suami 1? Anaknya 2. Hah? Anak 2, suami Anak 2, suami 1. 1. Ya kesini mau ini kan apa Mau sih namanya? testimoni atau mau nanya? Kalau testimoni banyak banget Pak Haji udah. Banyak banget. Iya, Nggak udah. apa-apa, ayo kalau mau testimoni. Udah kabul. Saya kan awal tahun kena anugerah Pak Haji 200 jutaan. Cuman Awal kenapa? tahun kena hutang Iya, 200 jutaan. 200 juta. Iya, dikasih tahu sama ibu tuh mertua suruh nonton RDAY, terus saya ngelaksanain itu apa sih? Semua yang disuruh Pak Haji tuh ya di YouTube saya nonton terus, alhamdulillah. Gitu kayak cair 100 juta, 5 juta, 10 juta, sering pokoknya pada bayarin gitu, saudara gitu. Nah, mbaknya meraktekin ilmu RDI apa tuh? Banyak yang sering terkabul. Yang Mandi, 50, iya. yang 25, yang 5, yang berapa? Meraktekin ilmu RDI apa nih? Awalnya Biar itu. bisa ditiru sama teman-teman. Awalnya apa sih namanya? Tobat telanjang. Tobat Awalnya telanjang. iya, Tepuk tangan dulu dong. Nonton YouTube dulu. Coba lama. diterangin dulu tobat telanjang kayak gimana nih biar teman-teman Ini nih nanti Pak Haji kita nonton kompak bareng-bareng tobat telanjang.
nonton YouTube dulu tuh lama Pak Haji, kan belum Apa? ngerti ya, nonton dulu lama gitu kan, berbulan-bulan tuh. Nah udah itu baru itu meraktekin mandi pandan gitu, ngaji 12 juz nyampe tuh sampai matahari terbit, alhamdulillah gitu, banyak banget. Terus saya kan saraf kejepit Pak Haji, sembuh Saraf sekarang. kejepit. Iya kalau udah kerasa kan sebulan. 2 Bukan bulan. saraf ya, ada kejepitnya ya. Ini Kan apa sih namanya? Alhamdulillah sekarang udah nggak ini lagi, udah nggak. Udah sehat. Iya, iya. Anak saya juga kan udah 2 kali kesini ya. Alhamdulillah sekarang ranking 1, kemarin lomba dapat apa sih juara ke-1 Pildacil, kemarin futsal juara 3, cuman namanya rame-rame kali ya. Praktekin ilmu RDAE apa anaknya juara tuh? Bisa celana terbalik, Celana kaos dibalik, terbalik, saya kaos. suwuk gitu. Oh kalau iya itu, iya. ya. Terus sekarang kan ini mau nanya apa sih namanya Pak Haji? Anak saya kan polip sama sinus, udah suruh operasi gitu. Jangan dong, Iya. dicentongin. Dicentongin Udah nanti sembuh. fisioterapi, udah ini apa sih ke dokter tuh hampir setahun tuh. Kemarin tuh suruh operasi. Dicentongin Oh, sama iya. dicolek alat kelamin mbaknya, taruh di bagian hidung sama di atas dahi. Iya. Nah, tiap hari nanti sembuh. Kalau pas dia tidur, umurnya berapa? 12 sekarang. Nah, jalan. kalau dia tidur, colek alat kelamin mbaknya, taruh di hidung, di sinus, sama di dahinya. Nanti dia sembuh. Oh, iya. Nggak usah dioperasi. Iya, Manjur, Pak Haji, iya. alat kelamin mbaknya tuh. Jadi semua pulen alergi banget. Pak Haji, anak saya yang kedua juga yang kecil kan saya punya bayi ya, masa 3 tahun gitu. Sekarang asal salah makan batuk gitu, pilek, Pak Haji sama. Oh gitu gampang, alergi. colek alat kelamin mbaknya, taruh di tenggorokannya anak. Oh iya. Nanti dia nggak batuk. Ini berlaku buat semuanya. Oh berarti nggak usah dioperasi ya? Nggak usah, Tadinya nggak mau usah. dijadwalin. Nggak usah, suruh pakai operasi. centong, nanti dicentongin sembuh. Oh, iya. Sama dicolek alat kelaminnya selama 99 hari. Kalau 20 hari sembuh ya udah. Kalau belum lanjut, paling lama 99 hari. Berlaku buat semuanya. Bisa? Iya, iya. Sip, iya. tepuk tangan dong, Sama luar ini. biasa. Sama itu Yo. Pak Haji, kan mau jual kontrakan ya punya mertua gitu. Kalau saya ngerjain nggak bisa. Bisa, Pak Haji. Soalnya bisa. saya yang ini yang ngelolanya sekarang di Cikarang. Boleh, Iya. boleh. Dijualin dah kontrakan semua. Boleh. Or udah pada di kampung ini Pak Haji. Ya, orang boleh. tuanya. Iya. Jual ya kontrakan. Yuk. Bapak apa? Bapak apa? Assalamualaikum Pak Haji, Ya, saya Suranto dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Suranto. Dari Banjarmasin. Suranto berarti orang Jawa. Saya Jawa keturunan Pak Haji. Jawa keturunan. Orang Keturunan tua saya- apa? Orang tua saya dua-duanya Jawa Pak Haji, Malang Lawang. Cuman saya dibesarkan di Banjarmasin. Oh, besar di Banjarmasin. Iya Pak Haji. Ya. Jadi begini Pak Haji, saya ini ada mempunyai beberapa masalah. Masalahnya? Masalahnya saya punya istri saya tuh 3 kali menikah dengan orang Bandung, 3 kali saya gagal dalam kehidupan saya. Jadi Sampai yang nikah 3 kali itu bapak apa istri bapak? sayanya Pak Haji, Bapak. ya sekarang ini posisi saya itu hancur-hancuran. Jadi Pak ini Haji. bapak nikah yang keberapa yang sekarang? Saya yang ketiga kalinya Pak Haji. Yang ketiga kali. Sampai 7 kali bisa gak? Kurang 4 kali. Jadi begini Pak Haji, saya Ya. pertama nikah dengan orang Bandung Kota. Nah Bandung Kota saya kan kerjanya di tambang batu bara sebagai status manajer HRD. Nah setelah itu saya itu kan jaraknya jauh nih Bandung dengan Kalimantan. Bandung tuh di mana? Jawa Barat Pak Haji. Jawa Barat. Iya, secara otomatis saya nggak bisa pulang Pak Haji. Gak pulang. Nggak pulang. Terus anak saya yang 10 tahun tuh WA ke saya, ini mama selingkuh bilangnya gitu. Ya. Jadi begitu selingkuh dipoto di dalam kamar. Oh jadi anak bapak ngeliat mamahnya selingkuh. Iya difoto Pak Haji, Oh difoto sama anaknya umur 10 tahun. dikirim ke saya. Kenapa tuh anak gak disekolahin ke itu sekolah reserse? Jadi habis itu Sekolah Pak Haji, intelijen 10 tahun kan ada tuh. jadi begitu saya saya buka, wah ini kok selingkuh sampai dia, artinya mohon maaf ini belak-belakan aja Pak Haji. Dia main Deketin kuda-kudaan. mic-nya Pak. gak kedengeran. Dia main Deketin. kuda-kudaan anaknya istri saya itu. Apa? Dipoto sama istri saya sama ponakan anak saya. Yang buka-bukaan siapa? Si istri saya dengan laki-laki itu Pak RT. Oh, Pak telanjang. Haji. Iya. Oh iya iya. Ya Jadi- kan kalau mandi mesti telanjang. Jadi habis itu Pak Haji dengan kesimpulan saya ambil anak saya bawa ke Kalimantan tiga-tiganya. Saya tinggalkan dia.
Nah selama itu terus saya menikah lagi Pak Haji dengan orang Jawa Barat sini juga di Bogor Liang ini Pak Haji. Sini Bogor Leweliang. Iya, Istri yang kedua. istri kedua. Ya. Baru dapat 1 bulan, ATM gaji saya kasihkan, semua sudah saya cukupin. Dia ditinggal pergi, tinggal pergi. Nah dia sudah saya bawa ke mes ini, sudah saya dibawa ke mes. Istrinya dibawa ke mes. Mes khusus manajer itu Pak Haji. Mes manajer yang di Kalimantan. Iya. Istri Jadi, yang kedua ini. Yang kedua. Yang orang Leweliang. Liang. Terus habis itu dia pinter laporan sama satpam, dia mau ngelundri katanya. Mau gitu, Pak. laundry. Mau laundry. Nah habis itu Pak Haji, satpam itu langsung saya berhentikan semua satu shift itu, karena saya anggap ini nggak benar kerjanya. Nah saya cari sini Pak Haji, saya cari sampai kemana-mana, ternyata nggak dapat juga. Saya informasi dukun segala macam sampai habis duit saya itu 35 juta habis. Tabungan saya juga sudah di bawah 2,5 M. Ini pojok dukun. Dipijit nanti kan ketemu. Jadi Terus? habis itu Pak Haji, begitu saya habis duit tabungan di bawah 2,5 M, terus duit yang Jadi tabungan Bapak dibawa sama orang istri kedua Leweliang 2,5 M. iya. Oh iya, itu yang blow on siapa tuh Pak? Begini Pak Haji, karena saya itu kan percaya sama istri Pak Haji. Percaya sama istri. Wow, suami blow on. Gaji pun ATM, gaji Tepuk tangan dong untuk suami percaya sama istri. Namanya suami blow on. Jadi Pak Haji, termasuk ATM gaji pun untuk setiap gajian kan saya ATM kasihkan. gaji juga dibawa. Iya, habis Pinnya itu dikasih. dikasih Pak Haji. Aduh, tepuk tangan dong untuk suami blow on. Pangkat 2. Jadi begitu. Jadi duitnya tabungan 2,5 M. Iya. ATM sama pinnya. Iya, karena kan saya menyerahkan semuanya namanya Deketin mic-nya. namanya suami Pak Haji harus percaya sama istri Oh, selama suami harus percaya sama istri. untuk mengelola keuangan. Suami blow on. Jadi Pak Haji setelah pergi itu saya blokir langsung ATM itu supaya nggak bisa ngambil duit Ya. gaji. Gaji saya itu kan 150 juta per bulan. Gajinya 150 juta sebulan. Iya, ATM sama pinnya dikasih sama istrinya. iya. Nah habis itu begitu sudah mencari kemana-mana nggak dapat. Terakhir saya masih punya uang 750 juta Terakhir masih punya duit 750 juta. untuk mencari istri yang di Liliang ini. Oh, tetap masih dicari tuh istri. Ya biarpun dia punya kesalahan tetap saya terimain, maksudnya begitu aja. Wow, tepuk tangan dong. Suami blow on. Jadi habis itu Pak Haji ketemu pamannya menjamin pokoknya nanti kamu tak bawa ke sana ke Kalimantan, tapi saya tolong dibantu katanya. Ya, Tolong dibantu, saya ini mau tebus ruko katanya Pak Haji. Ya. Berapa rukonya? ya. 250 juta, saya kasih duit 250 Dikasih juta. berapa? 250 juta. Paman blow on. Habis itu Pak Haji lama-lama duit saya habis. Habis. Kok habis? Jadi habis Kan itu masih ada tabungan 750. dikasihkan 250 juta Pak Haji. 250 juta ke pamannya. Pamannya. Buat Terus, bikin ruko itu. beli ruko. Oh, buat beli ruko. Nah, terus Atas nama rukonya bapak atau pamannya? pamannya Pak Haji. Wow, keponakan blow on. Kenapa saya berharap saya ngasih Pak Haji? Kenapa saya mengasih? Karena harapan saya istri kembali Pak Haji. Ya, Karena si omnya ini memang mengiming-imingi saya Pak Haji. ya. Karena memang terus terang aja saya masih sayang berat gitu loh Pak Haji. Sayang berat Ya. sama istri yang kedua. Ya. Wow, suami blow on. Habis itu Pak Haji dia pinjam Pak Haji, pinjam juga duit 200 juta lagi. Siapa? Pamannya untuk Pamannya minjem lagi 200 juta lagi. untuk modal tadi, Buat modal modal dagang tadi. Saya dagang isi ruko. Iya, bilangnya katanya kan untuk apa? Pokoknya istri saya itu harus diantar ke Kalimantan katanya gitu. Udah pulang Pak Haji, saya pulang Kalimantan, sisa uang tinggal 50 juta Pak Haji. Tinggal 50 juta. Nah akhirnya saya nggak mau cari dukun, nggak cari paranormal lagi.
saya fokus kepada Allah Pak Haji. Fokus sama Nah, Allah. jadi saya sembahyang Ini namanya suami waras. fokus sama Allah, ternyata pamannya telepon saya. Telepon pamannya. Telepon saya, kamu apain, kamu guna-guna apa, istriku tanya gitu. Ini dibawa ke rumah sakit, nggak ada penyakitnya. Saya bilang tidak mengguna-gunai masalah apa-apa, saya bilang saya hanya terus terang aja saya menyerahkan semuanya masalah ini kepada Allah. Nah, saya dituduh Pak Haji, dituduh dikira apa mengguna-guna, istrinya meninggal. Istrinya pamannya Meninggal. Alhamdulillah. Terus habis itu pamannya Ini pengobatan apa sih? Acara apa? pamannya itu stroke sekarang Pak Haji. Pamannya stroke. Iya. Alhamdulillah. Habis itu Pak Haji, saya Tinggal istrinya yang kedua nih. ya Agak seru-seru ya. Coba dengerin pelan-pelan. Istri pamannya udah mati. Pamannya stroke. Nah, tinggal istri kedua. Coba pelan-pelan. Kabarnya gimana? Dengerin. akhirnya Pak Haji, saya sudah banyak habis duit, pekerjaan hancur, saya diskorsing karena 63 hari saya itu enggak Sial bener lu ya. banget Pak Haji. Suami sial. Jadi Pak Haji habis itu saya berdoa lagi sama Allah, minta tolong saya diberikan, kalau memang saya nggak jodoh, saya diganti jodoh saya dengan orang Jawa Barat, saya bilang begitu Pak Haji. Jawa Barat juga. Iya. Bisa gak orang Jawa Tengah tinggalnya di Sumatera? Sekarang lagi kos di Jawa Barat. Jadi habis itu Pak Haji, begitu saya sholat itu terkabul hajat saya, Terkabul. dapat orang Sukabumi. Suami istri yang ketiga. Iya. Dapat suami istri yang ketiga Sukabumi. Istri yang ketiga. Iya. Istri yang kedua udah lupa dah. Udah tak lupakan tuh Pak Haji. Saya melupakan tapi pasti di hati saya itu masih pingin Pak Haji. Gitu. Hah? Jujur. Namanya suami gatel. Itu namanya suami gatel. Jadi Pak Haji habis itu saya dapat orang Sukabumi itu tak bawa ke mes Pak Haji. Kamu bawa ke mes tuh. Ke mes lagi ke Istri orang Sukabumi yang ketiga. Iya. Sama kasusnya sama masalah keuangan saya percayakan sama istri. Kasih lagi Iya. uang ATM sama PIN Iya. Karena sama tabungan. saya sudah nggak punya tabungan. Oh nggak punya, jadi ini Karena- sisa ya. Artinya dengan hasil gaji saya 150 juta itu aja yang saya harap. 150 juta aja nih, uang sama ATM ya, sama PIN ya. Artinya kamu bikin apa terserah, saya bilang begitu. 150 juta ya. Saya tahunya kerja aja sudah, saya bilang gitu Pak Haji. Nah habis itu Pak Haji dapat 7 bulan dia saya kerja kabur ini Pak Haji. Suami blon. Cari yang keempat. Jadi Pak Orang Haji, Jawa Barat, orang Bogor yang keempat. jadi terus terang Pak Haji, saya ini Nggak ada duitnya tapi masih ada mokondo. Mokondo masih ada mokondo. Nggak apa-apa, yang penting ini mokondo ya. dasar benar-benar hancur-hancuran Pak Haji. Apa? Hancur-hancuran saya. Enggak lah, alat kelamin lu kan belum hancur. Alat kelamin lu belum hancur. Jadi sudah saya penuhi semua Pak Haji, sampai rumah dia perlu uang, rumah saya jual. Rumah kan nggak saya tempatin Pak Haji. Saya tinggal di mes, rumah yang ada saya jual untuk kebutuhan mereka semua. Sekarang saya nggak punya duit, nggak punya apa. Tapi alat kelamin masih ada gak? Masih Pak Haji. Hah? Masih Pak Haji. Masih. Jadi Tenang terus terang aja Pak Haji. Hah? Saya itu sudah dipecat. Sekarang tuh duit nggak ada, rumah terjual, istri minggat Pak Haji. Nah itu aja. Iya terus terang. Lengkaplah penderitaan. Lengkap banget. Laki-laki blon. Lengkap banget Pak Haji. Nah saya itu terus terang tapi saya tetap bersyukur Pak Haji. Apa? Tetap bersyukur. Tetap bersyukur. Wow. Bersyukurnya itu begini Pak Haji. Saya mengingat mungkin penghasilan saya sebelumnya kayak saya kurang sedekah, itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan ini Allah menurunkan bukan azab Pak Haji, peringatan buat saya untuk lebih baik ke depannya berpikir. Saya untuk berpikir positif. Dan saya terus terang tidak pernah berpikir, mulai dari istri pertama, istri kedua dan ketiga tidak pernah berpikir jelek saya Pak Haji. Bagus-bagus saja. Bagus saya. semua istri. Brilliant. Istri tukang tipu. Sekarang nyari kayak gitu udah nggak ada bos. Jadi tujuan saya tuh niatnya ke sini tuh bulat tekadnya Pak Haji. Nyari istri yang keempat.
Saya jujur aja Pak Haji, Hah? walaupun saya tua jelek begini, saya masih ada yang mau dengan saya, tapi saya berpikir Pak Haji. Laki-laki blon masih pede. Terus terang Pak Haji, tapi saya nggak kepengen nikah lagi. Kenapa nggak mau nikah lagi? Karena gini, terus terang aja Pak Haji, saya di antara yang kedua dan ketiga ini, saya benar-benar maaf Pak Haji, benar menyentuh ke hati saya. Saya pengennya kesini ini nekat bulat minta saran dan pendapat Pak Haji solusinya seperti apa. Yang pertama, istri saya itu yang terakhir ini kembali. Yang kedua, saya bisa bangkit dalam ekonomi saya. Saya bukannya malah sudah hancur, istri minggat, ekonomi hancur semuanya, malah saya punya utang Pak Haji. Nasib Utangnya jelek itu. berapa? Utang saya itu dari yang ngasih istri itu malah 500 juta Pak Haji. Mumet saya itu jadi Pak Haji. Ya. Kata orang Jawa itu mumet Pak Haji. Saya itu percaya dengan istri Pak Haji. Percaya sama istri. Iya Pak Haji, karena prinsip Kenapa nggak nikah lagi yang keempat? Lebih percaya lagi? saya gini Pak Haji, mohon maaf saya takut gagal lagi. Nggak mungkin. Saya sudah ini terus terang Pak Haji. Saya itu sudah ada calon. Gampang, kalau lo mau nggak gagal, alat kelaminnya istri lo nanti yang keempat, alat kelaminnya dipasang NCB. Sebentar Pak Haji, saya potong Pak Haji. Saya itu nggak kepingin menikah lagi Pak Haji. Kenapa kamu nikah lagi? Walaupun saya sudah ada yang mau dengan saya, jujur Pak Haji. Oh iya, tepuk tangan dong. Laki-laki blon, pedenya luar biasa. Serius Pak Haji. Ada berapa ekor yang suka balo? Ada berapa ekor? Terus terang Pak Haji, ada 2 orang. 2 orang. Itu. Udah diperiksa alat kelaminnya belum? Belum Pak Haji. Periksa dulu, bener-bener dia perempuan atau bencong. Jadi saya itu nggak kepingin lagi untuk menikah Pak Haji, karena nggak kepinginnya begini Pak Haji. Ya. Bagaimana saya cara menghidupi istri yang akan datang ini? Oh gampang, pakai lilin mama korek, krek. Lo jadiin dia tuyul. Saya sudah nggak punya pekerjaan, rumah habis. Seharusnya kan saya dana pensiun saya kan kalau saya 3 tahun lagi keluar kan 7M saya keluar. Ternyata ini nggak ada Pak Haji, hancur-hancuran Pak Haji. Jadi udah cair belum dana pensiunnya dari jam sostek? Kan dipecat ini Pak Haji, jam sosteknya belum saya kelirkan. Hah? Kalau jam sosteknya belum saya kelirkan, belum saya urus. Belum. Tapi kalau kalau diurus kan masih ada uangnya kan? Pasti, cuman dana pensiun yang kalau pensiun itu nggak bisa dikeluarkan karena saya dipecat Pak Haji. Oh kalau dipecat nggak keluar? Nggak dapat, pesangon pun tidak dapat aturan perusahaan saya. Karena dipecat? Karena dipecat. Karena memang terus terang aja selama saya keluar saya nggak masuk kerja itu 63 hari saya cari-cari istri tadi. Nyari istri? Iya. Oh jadinya dipecat ya? Langsung dipecat saya. Jadi saya nggak punya harapan lagi. Nyari istri yang kedua sama yang ketiga? Yang kedua dan yang ketiga. Malah dipecat. Coba kalau dipecat. dulu kamu nyari istri yang keempat, langsung dapet. Nggak Lah. mungkin dipecat. Lah saya itu kemarin begini Pak Haji, 15 hari yang ke depan itu saya itu sudah kata orang Jawa itu muyak, pusing, stres. Jadi saya lihat-lihat di HP ada ketemu videonya Pak Haji. Hah? Ketemu Nah, gue? itu videonya Pak Haji. Gue pakai daster apa pakai rok? Jadi begini Pak Haji, masuk logika saya. Kenapa masuk logika saya? Karena satu Pak Haji, anak saya yang dengan istri yang pertama orang Bandung itu sama bibi saya itu digini-gini kan tuh menurut saya Pak Haji. Oh disuwuk, Ya, di camahan. Lupa bapaknya, lupa ibunya. Hmm. Nah, jadi saya satu logika saya masuk untuk Pak Haji. Yang kedua, nenek moyang saya juga gitu. Pernah Pak Haji saya waktu masih SMA, apa nenek moyang saya nenek saya ini kok muter-muter telanjang bulat gitu loh Pak Haji. Iya betul. Nah, itu telanjang Tadi bulat. kan ada yang telanjang bulat tuh, si ibu Jadi- tadi nih. Harusnya kamu kameramin. Jadi saya ikuti Pak Haji, dia nyatut saya ikuti. Saya ikuti. Oh bapak juga telanjang bulat? Enggak, maksudnya saya kan waktu itu masih SMA Pak Haji. Oh iya. Ini saya kan pulangnya kan Oh bapak ngikutin tuh. begadang kan pulang malam Bu Haji. Apain ini mbah saya ini kayak gini? Tak ikuti Si mbah di belakang. ngapain nih Tak keliling-keliling? ikuti. Jadi mbah itu sambil telanjang bulat terus berdiri di depan pintu, tapi Iya. enggak ada apa namanya? Gak ada atap. Enggak ada atap. Nah, mbahnya itu saya ada di belakang ini, di belakangnya saya di belakang dia. Ya. Habis selesai saya ngomong, "Mbah ngapain?" gue bilang. Iya. Nah, gitu ngapain, Mbah? Wis kowe cah cilik katanya. Kamu orang anak cilik, anak kecil katanya, enggak usah tahu katanya. Nah, itu Pak Haji saya logikanya situ kita masuk ke Pak Haji. Makanya saya praktekin Pak Makanya Haji. orang yang tobat telanjang bulat
tidak akan hajatnya tidak terkabul. Pasti terkabul. Tidak ada yang tidak kaya raya tajir melintir. Pasti kaya raya tajir melintir. Nah sekarang Bapak mendingan telanjang bulat sekarang lari-lari di bawah. Jadi begini Pak Haji. Jadi begini, habis itu kan saya coba, saya selalu mendengarkan punya Pak Haji ini, selalu mendengarkan. Bapak kalau nonton YouTube saya sambil senyum-senyum nggak? Ya terus terang senyum-senyum Pak Haji. Ini karena masuk akal saya gitu Pak Haji. Karena ada kejadian 2 kali sudah. Yang mana? Satu pertama nenek saya sama bule saya, anukan anak saya itu nurut Pak Haji. Nah jadi saya ini masuk logika saya. Tapi sudah saya praktekin. Sampai sekarang belum ada yang berhasil Pak Haji. Karena Bapak meraktekinnya bukan di RDAY. Coba di RDAY sekarang. Telanjang bulat tuh. Gabung sama kebo. Gabung sama kebo saya di bawah kebo bule. Manjur. Jadi habis itu Pak Haji, ini saya harus tempat Pak Haji. Saya tekad bulat harus tempat Pak Haji kayak gimana caranya. Berangkat saya kemarin Pak Haji. Dari Banjarmasin. Dari Banjarmasin berangkat, di tengah jalan ditelepon orang yang perempuan yang mau sama saya itu. Yang mau? Iya. Apa dia ngomong apa? Jadi saya disuruh mampir. Kemana? Ke rumahnya di Bekasi. Oh Bekasi, Jawa Barat juga. Mampirlah saya ke situ Pak Haji. Alhamdulillah. Nah. Kawin dulu apa? Nikah dulu? Ya kan dia itu menuntut saya dalam minggu-minggu ini harus menikah. Tapi saya mikir Pak Haji. Kenapa nggak kawin dulu? Oh itu nggak mau saya Pak Haji. Oh iya. Itu minta maaf aja Pak Haji. Oh, iya. Jadi habis itu saya dituntut dalam minggu-minggu ini tanggal 15 nanti harus menikah. Ya. Tapi untuk bagaimana saya cara menafkahi Pak Haji itu yang pertamanya. Saya nggak punya pekerjaan sudah. Uang sudah nggak ada. Gampang Pak. Kalau nikah sama orang sini gampang Pak. Saya punya ayam kalkun. Bapak aja bawa ayam kalkun. Itu yang pertama Pak Haji. Yang lebih beratnya lagi di diri saya Pak Haji. Apa? Saya tidak akan bisa menikah sebelum saya sama istri saya ini balikan itu Pak Haji. Oh iya. Terus terang aja Pak Haji. Oh iya. Kenapa mesti balikan dulu baru bisa nikah? Karena saya tidak mau berkhianat Pak Haji. Iya, itu. iya. Saya tidak mau berkhianat. Kok Bapak romantis kayak kebo saya? Kebo bule saya juga gitu Pak. Saya kawinin sama kebo belang nggak mau. Romantisnya kayak Bapak tuh kebo bule saya. Saya terus Udah lah terang, Bapak Pak Haji. kawin sama kebo bule aja gue. Sama-sama romantis. Saya terus terang aja Pak Haji. Saya punya istri pertama, kedua, ketiga. Saya tidak mau berkhianat pada diri saya dan kepada istri. Ya, Makanya jadi nanti saya- Bapak kawinin dulu sama istri yang pertama, kawin lagi istri yang kedua, kawin yang ketiga, baru yang keempat ya. Iya. Digilir ya. Makanya saya terus terang aja Pak Haji. Setiap punya uang biar sedikit uang lembur pun saya kasih sama istrinya. Kalau dapat uang lembur sekian gitu Pak Haji. Ya. Tapi Jadi- istrinya ini bener Pak Haji. Sayang blow on, bener itu Pak Haji. Oh baru nyadar ya. Gue nyebut berapa kali gak sadar. Baru sadar. Sekali lagi tepuk tangan paling kencang untuk suami blog. Karena begini Pak Haji, Ya. saya tidak ingin dikatakan sama istri suami pelit. Itu satu. Yang kedua suami tidak bertanggung jawab. Yang ketiga suami tidak bisa mengasihi menyayangi istri. Jadi saya penuhi semua Pak Haji. Penuhin semua. Iya. Nah itu sampai utang-utangnya itu yang kedua, yang ketiga itu saya bayarin Pak Haji, tak jualkan Pak Haji. Waduh, suami setia. Wow. Jadi saya tujuannya kemari Pak Haji. Itu tuh Pak, kalau pria kayak gitu Pak, dicari tuh Pak sama nenek-nenek usia 99 tahun. Nah jadi Karena terus terang- kebloonannya, jadi cocok kawin sama nenek-nenek. terus Bapak. terang aja Pak Haji. Ya. Saya itu lega ketemu Pak Haji bisa menyampaikan unek-unek saya. Lega. Lega Bapak banget. lega, pala saya puyang. Kayak ada orang blow on berkali-kali. Aduh. Nah, jadi saya minta solusi Pak Haji. Solusinya begini Pak Haji. Gimana caranya saya dikasih arahan atau petunjuk istri saya yang ketiga ini bisa balik dengan saya. Itu yang pertama Pak Haji. Yang kedua, kalaupun balik saya nggak ada rezeki kan repot Pak Haji. Nah jadi saya tuh minta gimana caranya saya bisa murah rezeki. Bapak maunya yang balik istri yang pertama, kedua, ketiga atau tiga-tiganya? Saya nggak mau tiga-tiganya Pak Haji. Ya mau yang mana? Kan saya tawarin, saya bisa semua. Amin. Balikin satu bisa, dua bisa, tiga bisa. Tiga-tiganya pun saya bisa Pak. Karena hobi saya balikin. Cuman balikin doang kan. Jadi begini Pak Haji.
Nah, elah, ya. Ini Mbah Dukun, Pak. Nggih, nggih. Ini Jadi- Mbah Dukunnya. Saya yang praktekin, dia dukunnya. Iya, Pak Haji. Kenapa? Karena Mbah Dukun di mana-mana kalau duduk dekat stop kontak. Nah, ya, lo. Jadi Bapak mau balik ke istri yang pertama, mau balik lagi atau istri yang kedua atau istri yang ketiga? Jadi saya pengennya balik yang ketiga aja Pak Haji. Ketiga. Iya. Nah, yang kedua nggak mau. Kan Nggak- pulen tuh alat kelamin yang kedua. Enggak mau Pak Haji karena dari yang kedua ini karakternya jelek Pak Haji. Taunya dari mana? Saya pernah disiram banyu panas. Pernah Di- disiram air panas. Ya, pernah di Susu panas kali, Pak. Bukan air panas. Terus Susu habis- panas. Ter- Nenen. Terus habis itu kopi panas. Dan Maksudnya kopi panas tuh biar Bapak meres susunya. Jadi kopi susu. dan selama menikah dengan saya 1 bulan dia nggak pernah melayani saya dengan baik untuk Contohnya nggak baliknya gimana yang kedua? makan saya sendiri, nyuci saya sendiri, bahkan suami punya istri saya cuci semua. Nah, ML kan berdua nggak sendiri. Jadi ya Kalau itu, ML berdua apa sendiri? ya berdua Pak Haji. Nah iya, berarti kan dia sayang dong sama Bapak. Kalau ML sendiri tahu gak? Main sabun di kamar mandi itu sendiri. Nah, cuman yang ini Pak Haji, yang dari diantara ketiga ini Pak Haji yang paling menurut saya itu masih bagus yang ketiga. Kenapa? Setiap saya bawa ajak sholat dia mau berjamaah. Kalau yang pertama ini sama sekali nggak pernah sholat Pak Haji. Saya diperintahkan nggak pernah mau. Yang pertama. Yang pertama nggak pernah mau selama saya menikah sampai punya anak 3 nggak pernah sholat dia Pak Haji. Yang pertama. Yang pertama diajak pun nggak mau Pak Haji. Nggak apa-apa Pak, itu kan memang penjaga neraka. Emang begitu. Terus? Yang kedua tadi kejahatannya sama saya Pak Haji. Apa? Yang menyiram air panas, kopi panas, itu Pak Haji. Nah, yang ketiga ini masih bagus Pak Haji. Tutur katanya lembut, terus dia diajak sholat mau berjamaah gitu Pak Haji. Alat kelaminnya pulen nggak? Kalau masalah itu Pak Haji, makanya Pak Haji, Alat kelaminnya pulen nggak yang ketiga? Jos Marco Jos Pak Haji. Ah? Makanya saya itu pengen orang Jawa Barat terus kemarin tuh Pak Haji. Nah itu Pak Haji. Pengen orang Jawa Barat, makanya alat kelaminnya pulen nggak? Ya pulen Pak Haji. Kayak gimana pulennya? Kayak gimana pulennya? Ya pokoknya melayani dengan baik Pak Haji. Nah, terus terang. Jadi kalaupun memang saya mau balik terus terang aja Pak Haji, pengen yang ketiga Pak Haji. Karena saya masih sanggup untuk mendidik kalau di macam-macam mesti diarahkan Pak Haji. Ya. Nah soalnya makanya biar bagaimanapun saya cari Pak Haji. Kenapa? Sebelum saya jatuhkan talak kan kalau di perbuatan gak bagus dosanya ke saya Pak Haji. Nah itu Pak Haji. Jadi, Gampang lah. Jadi sekarang Bapak pengen balik istri yang ketiga. Ya Pak Haji satu. Gampang. Bapak cari bajunya istri yang ketiga, masih ada gak? Bajunya banyak Pak Haji ditinggal di tempat saya. Ya udah, pakai bajunya yang ketiga, istri yang ketiga Bapak pakai. Celana dalamnya Bapak pakai, celana dalam istri yang ketiga Bapak pakai. Nanti dia balik. Sebentar Pak Haji saya nyampaikan Pak Haji ya. Saya itu Jadi Bapak bajunya dia ada daster pakai. Celana dalamnya dia pakai. Bapak pakai tiap hari 24 jam. saya senang Pak Haji. Saya senang Pak Haji menghibur Senang saya. apa? Mereka ini menghibur saya senang. Karena apa Pak Haji? Hilang stres saya itu hilang Pak Haji. Terus terang hilang. Jadi saya nggak kepikiran lagi hilang jadinya Pak Haji. Tapi nanti kalau sendiri bisa ingat lagi Pak Haji. Iya Pak Haji. Ya udah. Nanti Bapak pulang cari bajunya dia, baju favoritnya dia apa? Minimal misalkan daster, ya udah pakai. Celana dalamnya dia Bapak copot, celana dalamnya dia pakai tiap hari 24 jam. Nanti dia pasti kepikiran Bapak, dia akan pulang gitu. BH juga dipakai. BH-nya juga dipakai. Jadi begini Pak Haji.
ini sebelum Pak Haji menyampaikan kepada saya pernah sharing sama orang tua di sana, orang tua. Orang tua di mana? Orang tua di kampung saya di sana. Di Kalimantan. Iya, orang kuno Pak Haji. Kalimantan. Iya. Suruh pakai baju, saya tidur pakai baju daster, bilang anak saya, "Bapak ini ngapain?" Gitu Pak Haji. Nah, Jadi orang tua sana sama saya sama. makanya saya datang tekad ke sini Pak Haji untuk menggali Pak Haji gitu loh, Mas saya Pak Haji. Jadi saya itu terus terang Pak Haji. Ini saya sampaikan sama Pak Haji. Saya itu kasih ATM, duit segala macam saya penuh itu bukan saya takut istri Pak Haji. Bukan Pak Haji. Karena Iya saya namanya sayang istri. itu Pak Haji terus. Suami yang sayang istri semuanya dikasih ke istri. Karena istri bapak adalah pasien saya. Iya. Jadi kalau bapak tidur tuh sama istri bapak tuh, Iya. yang sama orang Sukabumi, itu diremes alat kelaminnya, dia ditaruh di mukanya bapak, saldonya pindah ke rekening saya ya. Itu saya ngajarin. Iya. Sekarang bapak berobat lagi ke saya. Tepuk tangan dong. Itu ilmu kearifan lokal Pak. Jadi Iya, cara Pak. menundukkan suami ya begitu. Kebetulan bapak korbannya. Iya. Jadi bapak berobat lagi ke saya. Jadi kita nih satu guru Pak. Iya Pak Haji. Jadi begini Pak Haji. Oh bapak udah bilang sama orang pintar di Kalimantan. Kalau mau balik pakai baju istrinya. Bapak udah pakai daster. Saya sudah pakai daster Pak Haji. Bilangnya foto ditaruh di bantal. Bilangnya suruh segala macam dia sudah. Tapi sudah bapak saya kan belum pakai celana dalam istri kan? Nggak ada celananya dalamnya di bawah Pak Haji. Iya. Nanti bapak nyewa anjing herder saya, nanti kita bawa ke Kalimantan. Anjing herder saya bisa ngelacak celana dalam siapapun Pak. Iya. Bener Pak Haji. Ini acara pencerahan atau acara stand up comedy? BH-nya masih ada gak BH-nya? Yang ada itu cuman baju-bajunya Pak Haji. BH? Nggak ada Pak Haji. Cari dulu. Nggak, tetap nggak ada Pak Haji. Karena Kalau gua keker sih masih ada tuh BH 1 celana dalam 1. Coba lo cari dulu, lo sewa aja dulu anjing pelacak tuh K9. tapi Polda begini, Polda Gini. Kalimantan sewa buat nyari kan bisa. begini Pak Haji. Begitu dia pergi itu langsung saya cek lemari itu semua habis nggak ada Pak Haji. Dia bawa baju 1 sama celana dalam sama apa BH-BH. Yang lain ada masih Pak Haji semua. Itu aja yang katanya si satpam. Rupanya si security ini sudah bawa baju-baju yang lama-lama dia bawa, yang udah bawaan dari sini, dari Sukabumi. Coba bapak cari bekas softteknya istri yang ketiga masih ada gak softtek? Nah bapak taruh di pembalut alat kelamin bapak karetin. Nggak ada Pak Haji kalau saya bilang nggak Ada, dia ketawa paling kencang nih, ada. Tuh paling kencang tuh. Ada lah. Ini kan ngasih kode dia tuh. Ya, Pak Haji. jadi saya terus terang Pak Haji, tekad saya bulat ke sini ini karena saya terlalu sering melihat snack video sama TikTok Pak Haji dan masuk logika saya. Gitu, Yang Pak masuk Haji. yang mana? Yang seperti anak saya dianukan memeknya mbahnya itu Mas Nurut. Nah itu Pak Haji. Terus mbah saya sendiri, mbah saya itu mendatangkan orang Pak Haji sama mau tobat bilangnya. Masuk Pak Haji, buktinya saya waktu mbah saya meninggal, saya yang nguburin Pak Haji. Menaruh semua enak Pak Haji, bau wangi Pak Haji. Ya. Nah itu Pak Haji. Jadi saya percaya logika saya masuk gitu dengan ilmu pendidikan, dengan logika ini masuk ke saya gitu loh Pak Haji. Ya. Makanya saya tertarik banget, saya pengen mendalami ke Pak Haji sarannya apa gitu loh Pak Haji. Tidur sama kebo bule. Jadi Ada gimana lagi? pendapat Pak Haji? Apa? Pendapat Pak Haji gimana selain itu Pak Haji tadi Pak Haji? Tadi Selain- pakai daster aja nanti dia balik. Kalau celana dalamnya nggak ada, ya udah bapak beli celana perempuan. Nah, istri bapak celana dalamnya mereknya apa? Mesti sama. Gitu. Kalau Harus dia sama merek- Pak Haji ya? Mm-mm. Wah ini kesalahan saya nggak ngontrol merek kemarin Pak Haji. Nah lo kalau ML yang nyopotin celana dalam istri lo siapa pada saat ML? Pada saat mau ML? Istri saya sendiri Pak Haji. Nyopotin? Iya, Oh bukan yang melorotin? enggak Pak Haji. Oh
Oh, jadi dia siap sedia. Siap sedia Pak Haji. Wow. Makanya saya bilang tadi Pak Haji, Istri yang luar biasa. Nah, nanti Bapak cari cara dalam media apa mereknya. Atau Bapak lihat aja di YouTube atau di Facebook atau di Google merek-merek celana dalamnya. Nah, Bapak samain kayak gimana, saya pernah lihat ya. Oh, warnanya apa? Pink, apa totol-totol atau belantong atau apa gitu. kalau warna saya ingat Pak Haji, tapi Apa? kalau merek nggak ingat saya. Warnanya apa? Warnanya hijau sama warna janda itu apa namanya? Kayak terong tuh Pak Haji. Tepuk tangan dulu dong. Kayak terong tuh ungu Pak Haji. Oh, ungu. Nah, itu. Bukan terongnya di dalam celana kan? Kalau warna saya ingat Pak Haji, tapi kalau merek saya nggak pernah perhatikan. Oh ya, udah. Nah, BH-nya apa merek BH-nya? Nah itu Pak Haji saya nggak pernah perhatikan mereknya. Nah, kapan terakhir waktu itu Bapak ngeremes itu nenennya suami istri? Seukuran apa tuh nenennya dia? Gede, kecil, apa ukuran nenennya semana? Ukuran nenennya istri yang ketiga sebesar apa? Jadi Montok apa enggak? Mesti diukur tangannya. karena Pak Haji bertanya, terpaksa saya jawab Pak Haji. Ya. Tepuk tangan dulu dong. Butuh jawaban. Soalnya kalau nggak dijawab kan nggak terbuka Pak Haji. jadinya. Iya, ini kan lagi interogasi ya. Jadi Pak Haji kan- interogasi suami blok. Ditanya apa aja mau jawab. Soalnya kalau ditanya nggak dijawab Pak Haji, nah Pak Haji bingung mencari penyakitnya. Iya, Mencari solusinya betul. gitu loh Pak Haji. Nah, itu Pak Haji. Seukuran mana nenennya? Seukuran tangan saya nih Pak Haji. Nah, Tepuk tangan dulu dong. Nah, saya itu bingungnya begini Pak Haji. Malamnya itu saya lagi bagusan aja. Masih bagus-bagusan. Tanggal 14 jam 10 dia pulang, pergi Pak Haji. Ingat betul saya itu. Jadi abis ML tuh malamnya. Iya Pak Haji, nggak ada masalah, nggak ada apa-apa, nggak ada hujan, nggak ada Romantis petir. tuh malam ML tuh. Banget Pak Haji. Banget. Nah, Berapa kali spermanya keluar? saya itu terus terang aja jujur Pak Haji. Saya kalau masalah gitu nggak kuat. Nah, saya cuma satu malam tuh 1 kali aja Pak Haji. Iya, Keluar gak spermanya? keluar Pak Haji. Oke, enak gak? Banget. Ini acara apa ini? Ya udah, Gimana Pak Haji? nanti Bapak cari tetesan sperma yang terakhir masih ada gak? Nggak ketemu Pak Haji. Minta maaf sebelumnya Pak Haji. Ya, Buat saya itu mencari jarum dalam lautan Pak Haji. Iya Pak Haji. Mohon maaf sebelumnya, mohon maaf sekali Pak dengan segala kerendahan hati saya. Pak Haji. terakhir spermanya ditumpahin kemana sama istri yang ketiga? Saya Di dalam apa di luar atau di baskom atau di ember atau di bolu kukus? Ya di dalam Pak Haji. Enak gak? Banget. Ya udah gampang. Gimana, Cari Pak Haji? fotonya, Botol apa Pak Haji? fotonya istri yang ketiga. Nah, Bapak gosok di alat kelamin Bapak 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Ini berlaku semuanya. Pulang, cari saya, pulang, cari saya, pulang. Selama 99 hari, nanti nggak sampai 99 hari dia akan nyari Bapak. Bisa 5 hari, 6 hari, 10 hari nanti nyari. Bapak sekarang cari fotonya dulu, digosok di alat kelaminnya Bapak. Dengan segala hormat, dengan segala kerendahan hati saya kepada Pak Haji, itu sudah saya lakukan Pak Haji. Digosoknya di perapatan. Itu sudah saya lakukan selama minggat tanggal 14 Oktober. Terus saya lakukan baru ketemu Pak Haji. Saya kan ngelihat videonya Pak Haji. Saya lakukan. Blokir dibuka tanggal 21, dia minta duit Pak Haji. Tepuk tangan dong. Begitu saya kirim duit 2 juta, langsung diblokir sampai sekarang Pak Haji.
Ini saya kata orang Jawa Pak Haji, kata orang Jawa minta maaf Pak Haji. Bahasa Jawanya itu bloko suto saya. Apa tuh artinya? Blak-blakan sama saya Pak Haji. Saya nggak malu-malu dengan mereka semua ini Pak Haji. Iyalah, buat Gitu. apa malu? Kan Masa- udah kelihatan blow on-nya. Buat apa malu? Jadi kira-kira pendapat Pak Haji apakah saya kurang sabar atau bagaimana Oh, Pak Haji? bukan. Super blow on. Jadi cari fotonya lagi, gosok lagi, balik lagi, buka blokirnya. Buka blokirnya, buka blokirnya. Nanti dibuka blokirnya. Ya, Iya Pak Haji. ya, buka blokirnya. Nanti dia buka blokirnya. Ngejar saya, ketemu sama saya. Ketemu di rumah makan mana, sebutin. Nanti dia ketemu. Amin Gitu. ya rabbal alamin. Manjur Pak. Nggih, nggih. Manjur banget. Nih praktekin. Ini berlaku buat semuanya. Buat manggil orang paling manjur ini. Bisa? Insya Allah bisa. Pak Sip. Haji. Sekali lagi yang paling kencang tepuk tangan untuk Bapak Bloon. Terus yang kedua Yo. bagaimana Pak Haji? Yang kedua saya supaya memudahkan saya bayar hutang Pak Haji. Oh nanti Pak itu dulu dipraktekin dulu satu-satu. Oh satu-satu. nggih. Nanti kalau dia pulang, baru nanti kita kerjain bareng-bareng. Nanti uang datang miliaran, bahkan puluhan miliar. Nanti Bapak dikubur Amin. hidup-hidup, selesai. Amin 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 ya. Nanti dipanggil duit miliaran, minimal 10 miliar. Udah datang kan tadi, Bapak dikubur hidup-hidup, selesai. Oke? Oke Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong, luar biasa. Terima kasih sebelumnya Pak Haji Ya. atas waktunya Pak Haji. Ya, yo, Ibu apa? Malam Pak Haji. Ya, Saya ngelanjutin kata-kata yang kemarin tuh Pak Haji. apa? Kata-kata yang kemarin mau saya di sini, saya tidak jadi Pak Haji, anak saya menangis. Oh iya. Ya. Jadi, Udah gitu Pak Haji, saya kemarin itu dari bulan 6 sampai bulan 7, saya sudah terkabul 32 juta utang tanpa bayar lunas. ya, Nah, setelah itu Pak Haji, saya ngelanjutin jualan. Dagangan saya habis, uang saya habis. ya, Dan lagi ada yang saya tanya, kemarin saya lihat di YouTube-nya Pak Haji, ada orang ibu-ibu yang tai lalatnya ada di kemaluannya Pak Haji. Itu Jadi? saya. Nah itu obatnya yang kayak apa? obat apa? Kemaluan saya itu ada tai lalatnya. Pak. Mana? Malu, Mana? Pak Haji. Malu Pak Haji. Cuma saya Malu? ngomongin aja. Ya gimana mau Ya, dikasih tahu obatnya kayak obatnya? apa? Tai lalatnya di mana letaknya? Di mana? Di dalam Pak Haji. Wow. Kemarin Pak Haji kan Keker Pak dulu. Haji saya lihat. Makanya saya mendadak Warnanya hitam apa merah? hitam Pak Haji. Oh hitam nggak apa-apa, Ya. nggak apa-apa hitam. Udah gitu kemarin saya lihat di YouTube-nya Pak Haji. Ya, Ada ibu-ibu katanya tai lalatnya itu ada di kelaminnya. iya, Katanya itu utang tidak bisa lunas. ya. Jadi itu yang saya menjadi takut. perempuan yang ada tai lalatnya di tete dan ada tai lalatnya di alat kelamin sampai tua utangnya nggak akan lunas. Begitu juga laki-laki yang alat kelaminnya banyak tai lalatnya utangnya nggak akan lunas. Terus sekarang bagaimana solusinya Pak Haji? Saya takut banget saya punya utang Pak Haji. Itu tai lalatnya dicongkel dulu. Nanti saya siapin beko. Jangan Pak Haji. Soalnya Jangan, kalau Pak. ngebahas nanti nggak enak, takutnya YouTube-nya ditikung-tikung ya. Dan lagi saya itu Pak Haji ya. Ya, Sisa utang ya saya lunasin 32 juta itu. ya, Belum bisa saya bayar. Ya. Dagangan saya habis, Ya. uang saya habis. Makanya saya lari ke sini tanpa bekal Pak Haji saya ke sini. ya. Cuma saya bawa ongkos tiket aja. Sekarang saya pulang mau minta uang tiket sama Pak Haji terus terang saya. Gak usah Bu, Benar. gak usah. Nanti saya titipin truk tronton. Bogor, Bali. Iya, itu aja Pak Haji. Terus gimana Sip. kelanjutannya tai lalatnya tuh? Oh Pak nggak usah dibahas di sini Bu, soalnya takutnya YouTube nanti dipotong-potong jadi viral, nanti jadi rame ya. Pokoknya intinya gini, laki-laki yang ada tai lalatnya di alat kelamin sampai tua sampai mati nggak akan lunas hutang. Perempuan di tetenya ada tai lalatnya dan di alat kelaminnya nggak akan lunas. Tapi kan ada solusinya, Ya, ada obatnya. Iya. Tapi itu nggak yang bisa dibahas di sini Bu, karena nanti
YouTube-nya jadi kepotong-potong Oh, rame. iya. Lupakan saja. Yuk, tepuk Iya, tangan iya, dong. makasih. Luar biasa. Yuk, Bapak apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Perkenalkan nama saya Nano dari Tangerang. ya. Mohon maaf sebelumnya saya sudah menjalankan ilmunya Pak Haji itu udah 2 bulan yang lalu. Ya. Cuman karena saya kemarin sempat sakit 2 minggu tuh saya sempat stop itu, jadi nggak tahajud, nggak ngaji juga gitu. Ya. Cuman sekarang yang jadi pertanyaan itu apakah itu harus diulang lagi dari awal? Enggak usah. Lanjutin lagi. Lanjutin lagi. Boleh. Cuman saya mau tanya Pak Haji, ini cara meyakinkan istri saya itu untuk bisa satu frekuensi gitu ngamalin ilmu RDA itu gimana Pak Haji ya? Oh, mesti pakai alat kelamin. Kalau istri nggak bisa dinasihatin pakai mulut, dia Iya. tuh bisa dinasihatin cuman pakai 2, pakai duit dan alat kelamin. Oh gitu ya. Ya, jadi istri nggak bisa dinasihatin pakai mulut, jangan ada berantem. Tapi kalau dinasihatin pakai duit, manjur. Dinasihatin pakai alat kelamin, super manjur. Itu apa yang pakai itu pakai air cebokan kita apa gimana Pak Haji? Boleh, bebas. Oh gitu. Remes, Sama boleh. ini kan Sentuh boleh. Rumah yang saya tempatin sekarang itu kan harus dikosongin sampai akhir bulan ini Pak Haji ini. Ya. Cuma kan saya belum ada uang untuk buat nyewa rumah lagi atau pindah, itu gimana cara Pak Haji itu buat supaya nggak pindah dulu gitu loh. Ya bikin tajub Allah dulu, bangun jam 00, senyum, mandi pagi tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Ya, kemarin kan saya udah sempat itu, cuman karena sakit jadi stop dulu tuh hampir Nggak 3 apa-apa minggu. ntar sekarang sehat gak? Kalau sehat terusin besok malam. Alhamdulillah sekarang udah sehat lagi. Oke, gitu. praktekin lagi nggak apa-apa. Dilanjutin lagi ya. Lanjutin, Oh. manjur. Oke, makasih. Orang yang bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, saldonya nggak pernah di bawah 1 M, nggak pernah. Amin. Nah, lu praktekin dah, manjur. Banyak kok tamu-tamu kita yang saldonya nggak pernah di bawah 1 M, selalu di atas 1 M. Bangunnya mesti jam 00, bos. Ya. Senyum, mandi, wajib tahajud. Hah? Nggak punya saldo, tapi kan alat kelamin lo bolong nggak? Terus Pak Haji, itu cara biar kerjaan kita tuh rame terus itu gimana Pak Haji? Nanti kalau lo bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, banyak aja orderan. Banyak orderan, bos. Ya. Banyak kok. Tenang aja, kerjain. Bisa? Bisa. Yo. Terus ada satu lagi nih, ini buat tips buat yang lain ya. Kalau untuk pandan itu kan biasanya seminggu tuh udah membusuk ya. Kalau saya kemarin udah mempraktekin tuh, jadi kalau habis dipakai itu dibungkus di kantong plastik terus disimpan di kulkas yang paling bawah gitu. Itu bisa sampai 1 bulan itu belum membusuk, masih wangi, itu masih seger. Itu aja sih semua. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Bapak apa? Ibu apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Perkenalin, saya Ayu dari Blora, Jawa Tengah. Ayu. Yo, testimoni. Iya. Shootman, testimoni. Tepuk tangan dulu dong untuk Ayu dari Jawa Tengah. Ayu. Pak Haji, sebelumnya makasih banyak. Kemarin itu saya sempat privat 2 kali itu yang Privat 2 kali. ya Yang pertama sedekah berapa? sedekah 10 juta. 10 juta. Yang Yang- kedua sedekah berapa? 10 juta juga. 10 juta. Hajat saya untuk sembuh Pak Haji dari Hajatnya sembuh. Sakit apa kata dokter? non medis. Non medis, namanya apa? Itu non medis, ada di kepala saya itu ada 6 paku Bapak, Ada 6 paku di kepala. dan Tepuk tangan dulu dong. Ada 6 paku. saya terakhir itu dari rumah sakit Udah di rongsen. sudah di CT scan. Ada dok, ada 6 paku kata dokter. Iya. Dokternya di CT. aneh apa, kaget atau apa waktu? Waktu itu saya terakhir dirawat di rumah sakit Karyadi, beliau sampai gratisin saya. Kenapa bisa gratis kata dokternya? Karena Kenapa? beliau nggak ini angkat tangan. Hah? Angkat tangan nggak bisa membantu. Dokternya? Iya. Karena ada 6 paku di Iya, otaknya. karena itu Jadi baru pertama kali itu dokter lihat ada 6 paku di otak. Iya. Biasanya paku tuh adanya di ditembok. tembok. Iya, saya itu waktu mau pulang, beliaunya tuh minta maaf ke saya.
sama mbak saya sama anak saya. Saya dirawat hanya 2 orang aja. Saya digratisin Pak Haji yang di kelas VVIP sampai 2 minggu. Sama di rumah sakit Iya, sama Profesor Semarang Dr. Karyadi. Iya, betul. Karena penyakit aneh. Iya. Di otak ada pakunya. Iya. Di mana-mana paku tuh adanya di tembok. Betul. Ini pakunya ada di otak. Iya. Wow, tepuk tangan dulu dong. Wow. Ini tadi suami blow on belum kena paku tuh. Saya nangis Bos, bahagia. ini Mbak cantik tahu. Mbak punya suami apa enggak, Mbak? Alhamdulillah saya single parent. Wow, tepuk tangan dong. Coba lo lihat cantik gak? Lihat. Coba lihat dulu. Single parent. Anaknya berapa, Mbak? Saya anak pertama dari 3 bersaudara, Bapak. Nah, Mbaknya anaknya berapa? Saya 1. 1. Iya. Mbaknya usianya berapa sekarang? Saya 38. 38. Wow, tepuk tangan dong. Lanjut, Mbak. Di otaknya ada paku. Lanjut. Saya Pak Haji selama 1,5 tahun itu saya merasakan sakit yang luar biasa sekali. Setiap saya kesakitan tuh saya sudah keluar mimisan dari hidung sama telinga. Saya sudah berobat kemanapun. Udah berobat kemanapun? Iya betul. Saya sampai di Ruqyah, setiap habis di Ruqyah itu 2 hari enakan. Deketin mic-nya. Setelah saya di Ruqyah 2 hari enakan, setelah itu drop banget Pak Haji. Oh, kambuh lagi. Iya, jadi sakitnya makin seperti kayak ditambah, diantem gitu loh Pak Haji. Oke. Maaf ya Pak Haji, saya nangis bahagia. Nggak apa-apa, ini. saya lebih suka nangis daripada beser di celana. Saya saking bahagia Pak Haji, ya Allah. Saya sembuh di sini dalam hitungan 48 hari Pak Haji. Tepuk tangan dong. Wow. Waktu Mbaknya datang tuh gimana tuh jalannya, sepoyongannya gimana waktu waktu awal datang? Saya datang pegang kepala terus Pak Haji, karena di bis itu saya udah dikasih sama Pak kondektur ya atau apa itu. Itu saya dibantuin, dikasih bantal, didobelin sampai pokoknya saya tuh ya. Kok Mbaknya tahu RDAE dari mana? Coba cerita lagi dari awal sedikit. Kok tahu RDAE dari mana? Saya kan kalau sakit dijagain anak saya aja Pak Haji. Jadi itu saya tuh dirawat di rumah sakit itu kayak di rumah sakit 3 bulan maraton sama anak saya. Jadi dianya tuh sampai nggak sekolah 3 bulan tuh dia mungkin kesel sama saya, bosen sama saya. Waktu mainku lo habis gitu. Aku lo pengen main gitu. Waktu saya dipulangkan sama Pak yang di rumah sakit Karyadi itu, dia marah sama saya. Ih bosen aku, mama tuh sakit terus. Kalau saya kan selama sakit saya ditinggalkan keluarga saya diusir adik saya dari rumah saya Pak. Jadi saya itu asli saya di Blora, sekarang saya kontrak di Bojonegoro sama anak saya Pak. Oh, jadi aslinya di Blora. Betul. Tinggalnya sekarang karena diusir di Bojonegoro. Betul. Oke, Bojonewong. Bojonegoro. Saya nggak Ya. apa-apa, Bapak. Saya nggak apa-apa. Yang penting saya sembuh, saya gitu aja. Terus Mbaknya kok tahu RDAE dari mana? Tahu RDAE? Ya dari saya itu nelangsa sama, kok anak saya gini ya, saya udah dibuang sama keluarga saya, anak saya kok malah benci sama saya. Sedangkan saya tuh udah kesakitan luar biasa, belum sembuh gitu loh. Terus akhirnya saya scroll Pak Haji. Scroll? Iya, scroll YouTube. Kan sebelumnya itu anak saya tuh sudah dicarikan sama mbak saya yang Bojonegoro itu, dicarikan kiai, katanya suruh minum ini, buktinya nggak ngefek gitu loh. Terus akhirnya udah saya kan yakin aja pasti aku scroll dari ini, aku belajar dari YouTube, pasti aku ketemu saya gitu. Nggak taunya ketemunya waktu Pak Haji YouTube-nya Mbak yang itu pinjol berapa itu? Mbak Nadia. Iya betul. Ratu pinjol. Iya. 60 pinjol, suaminya 60 pinjol. Iya. Suami istri total pinjolnya ada 100. Namanya Raja Pinjol dan Ratu Pinjol. Iya. Jadi semenjak itu tuh saya tuh inget
dulu itu ibu pernah gituin saya. Terus saya kan pernah nyatet itu, catatan saya tahu doanya tuh kayak gitu biasa kan. Saya coba di hari pertama pakai doa ibu, nggak ngefek. Yang kedua masih penasaran pakai doanya yang Pak Haji. Loh, saya itu jam 3 itu dia kan waktunya tidur. Saya Camahan ya, saya camahan kalau Remes bahasa sini. memek taruh di wajahnya. Iya, sebanyak 9 kali Pak Haji. Ya. Saya sebut nurut, manut, katut, sayang sama mami, jangan bikin mami sakit hati, saya gitu. Jadi anak yang soleh, rajin ibadah, saya gitu. Terus saya bangun nih, Kak bangun yuk, mandi yuk, sholat yuk. Ayo mami, saya nangis waktu itu Pak Haji. Ada perubahan. Betul, Langsung. langsung. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Ilmu camahan atau ilmu suwuk. Kalau Surabaya ilmu gembokin. Terus? Yang penting tuh ternyata saya harus yakin. Kalau kita nggak yakin itu nggak bakal terjadi. Oh jadi mbaknya sambil suwuk sambil yakin ya? Iya, yakin sama Ilmu Allah. suwuk ya? Iya, saya yakin Allah yang bakalan berubah anak saya. Betul Pak Haji, betul. Dan berubah. Dan saat itu juga saya langsung ke agen ke agen Travel. bis. Iya, saya tanya-tanya. Agen bis. Saya tanya-tanya mbak tolong cariin dong agen bis di Bojonegoro, kan saya belum hafal. Terus dicarikan nomor HP-nya, saya kehubungin, Pak saya minta besok ya dapat nomor yang paling depan Pak Haji. Alhamdulillah, jadi saya nggak dapat yang di belakang-belakang, memang saya nggak kuat naik bis gitu kan. Pokoknya saya harus bisa sampai di Pak Haji, saya gitu. Saya udah Dari saya Bojonegoro Iya betul. langsung 18 ke Bogor. Jam, 18 jam betul. 18 jam Iya. naik bus. Iya, sakit Di sini? luar biasa ini kepala. Nah kesini bisa ketemu saya apa enggak? Enggak ketemu Pak, seminggu itu Enggak bisa ketemu? Enggak, saya, Wow, Haji blow on. saya nangis Pak, saya nangis di kantin. Saya pertama di sini nggak ketemu Pak Haji, saya nangis di kantin. Oh di kantin, Iya, saya nangis di kantin. enggak bisa ketemu Pak Haji. Enggak. Saya pikir itu saya bisa privat itu kalau ketemu langsung sama Pak Haji sedekah 1 juta udah boleh gitu kan. Terus ada inilah yang jawab kalau privat sama Pak Haji itu ini sedekahnya 10 juta dulu, baru ngobrol. Saya kok 10 juta duit dari mana saya kan gitu. Tapi saya yakin anak saya udah marah, awas orang terus saya gituin, nggak boleh marah, slow kita di sini nyari obat mami, saya gitu. Ayo pulang dulu saya gitu. Saya cuman dalam hati tuh pasti aku bisa ketemu Pak Haji, pasti aku bisa ketemu Pak Pasti Haji. ketemu Pak Haji, pasti ketemu Pak Haji. Betul. Walaupun hari pertama nggak bisa ketemu, balik lagi ke Bojonegoro ya. Iya. Wow, tepuk Di tangan hari- dong, Gigi. Walaupun hari- belum ketemu, balik lagi ke Bojonegoro. Di hari kelima Pak Haji, di hari kelima saya dapat transferan 86 juta Pak Haji. Ada uang masuk? Iya. 86 Iya, juta? iya. Wow, tepuk tangan dong. Saya nggak mikir itu duit dari mana, pokoknya saya buat. Apa? Saya nggak mikir itu duit dari mana. Yang penting itu ada duit masuk, berarti saya harus privat segitu. Jadi saya nggak tahu itu duit dari mana Pak Haji. Gitu. Pokoknya ini ada duit masuk. Harus ketemu Pak Haji. Harus ketemu. Harus ketemu. Harus, saya Nah, yakin. banyak meraktekin ilmu RDI apa tuh? Kok bisa ketemu saya? Harus. Saya Banyak meraktekin ilmu kempit, RDI Pak. apa? Dengan Saya ilmu kempit. kearifan lokal. Saya kempit Pak Haji. Apanya? Fotonya Pak Haji. Foto gue. Maaf Pak Haji. Senjata makan tuan. Fotonya Pak Haji dikempit di memeknya pasien. Ya apa ini? Foto Saking gue pengennya Pak Haji, dikempit. saking pengennya. Pantesan gue bawaannya pengen bersin aja. Hahaha. Kok ya bisa tuh fotonya Pak Haji Dwi dikempit di alat kelamin mbaknya? Iya, Ide dari mana tuh? Nggak tahu, pokoknya pengen aja ketemu Pak Haji. Tak kempit aja lah. Itu apa namanya? Ada Mbak siapa itu yang testimoninya yang ngempit itu, yang marketing mobil itu? Ya itu kan ngempit. Mbak Agustin. Iya.
saya ikutan. Mbak tak komplit. Agustin. Iya betul, saya ikutan tak komplit 3 foto Pak Haji. Hah? Pokoknya Gemblung. saya komplit terus. Pasien gemblung. Gurunya gablek. Sampai sekarang. Saya kempit sampai sekarang Pak Haji. Hah? Ya, gelo di pasien ada. Bapak dan Ibu jangan diulangi lagi ya. Anggap aja ini hiburan aja ya. Ya udah, lanjut. Aduh. Yaitu saya kan waktu itu sudah, terus akhirnya ketemu sama Pak Haji, disaranin Pak Haji itu saya harus yakinnya harus full, yakinnya harus tingkat dewa. Memang saya udah datang dari awal pertama nggak ketemu Pak Haji pun saya udah tingkat dewa, luar biasa dewanya pokoknya. Saya udah putus asa di tempat lain-lain tuh. Saya terakhir di rumah sakit itu tuh justru bukannya saya penyakit saya yang dari akibat paku itu bukannya saya membaik tapi makin iya, jadi malah sisa di otak saya itu yang tidak terinfeksi tinggal 5% Pak Haji. Jadi makanya saya pokoknya ini terakhir saya berobat harus ini, saya harus yakin ini terakhir saya pasti sembuh di sini saya gitu. Alhamdulillah saya yakin, saya betul-betul yakin Pak Haji. Jadi semua saran Pak Haji yang yakinnya harus tingkat dewa Mbak, saya lakuin Pak Haji. Mandi jam 00 itu jangan ke ini dulu, bangun jam 00 saya ucap syukur alhamdulillah ke Allah. Taubat telanjang bulat. Belum. Oh belum. Belum. Sekarang. Terus saya itu senyum 41 kali, mandi daun pandan 9 lembar, centong tua yang dibeli Pak Haji waktu itu sama CD yang 2 minggu nggak saya ganti. Iya, itu tuh saya pakai mandi setiap hari Pak Haji. Alhamdulillah Pak Haji itu tuh yang 9 hari pertama itu gatel kan katanya Pak Alat Haji. kelaminnya. Iya. Jadi ciri-cirinya kalau santet mau keluar guna-guna teluh Bapak dan Ibu itu alat kelaminnya gatel. Itu. Kalau belum gatel ulangi lagi 9 hari yang kedua. Betul. Nambahnya udah gatel. Saya waktu itu di awal baru gatel di misfi saya. Terus saya ulangi lagi. Digaruk apa enggak? Enggak. Jangan. Tugas Lecet saya nanti. garuk. Terus saya lanjut lagi di 9 hari kedua. Itu kok masih ada kesakitan tuh waktu di malam Jumat aja Pak Haji. Masih sakit di malam Jumat. Apa yang kurang ya saya ininya. Akhirnya tuh saya lihat video Bapak siapa itu yang dia pernah berobat ke tempat-tempat kiai yang dikasih air doa. Itu saya juga dapat air doa yang masih saya simpan di kamar. Akhirnya saya buang semua Pak Haji. Nggak boleh ada. Kalau ada nggak bisa Total sembuh. saya buang itu. Botol semua, mustika Iya, keluar buang. Betul. Kalung, tasbih, apapun keluar, itu yang buang. dari kiai apapun itu saya buang di di Bengawan, kan rumah saya di Bengawan itu. Saya waktu mau buang tuh dada saya dorotok gitu Pak Haji. Saya niatnya baik, saya pengen sehat aja. Saya nggak pengen gimana. Saya niatnya saya gituin. Saya buang, terus alhamdulillah nggak gimana. Di minggu ke-5 Pak Haji, saya ngerasain sakit kepala itu luar biasa sakit. Iyalah orang pakunya ada 6. Terus? Itu dari habis subuh sampai nyampe di jam 00. Jam 00 waktunya saya mandi itu saya siram 1 kali tuh biar langsung ambiar hilang itu sakit kepala saya. Wow, tepuk Total. tangan dong, luar biasa. Setelah itu subuhnya lagi saya gatel sekali sebadan Pak Haji, seanak saya. Jadi kalau orang gatel itu kan umumnya badan kulit gini. Saya tuh sampai di dalam mata, dalam hidung, dalam mulut itu, dalam telinga tuh gatel banget. Iya. Tapi nggak merah.
Padahal saya galak saya gitu, sampai ke anak saya juga kayak gitu. Itu botolnya minta ampun, saya minumin obat apa aja tuh nggak mempan. Nyampe di jam 00 lagi, saya siram lagi Pak Haji. Biar setelah itu udah sampai sekarang nggak pernah sakit kepala lagi. Wow, tepuk tangan Luar biasa. dong, luar biasa. Makasih Mungkin banyak. teman-teman pada nanya kali, mbaknya berobat ke RDAY, Pak Haji ngasih apa tuh? Apakah dipegang, disentuh, Nggak apa pernah. digaruk sama Pak Haji? Saya nggak pernah disentuh Pak Haji. Beliau hanya mengarahkan bikin air minum cebokan kamu tiap hari saya buat 1 liter Pak Haji. Ya, Nah tadinya itu saya pakai telunjuk gini sesuai Ya. arahan Pak Haji, itu kok saya masih ngerasa sakit kepala. ya nggak boleh. Akhirnya saya cebok itu sampai dalam-dalam tuh, sampai saya saya dudukin gitu. Ya, pakai 5 jari. Iya, saya bikin buket pokoknya. Ya, Saya tahu. Terus habis buket kan saya taruh di botol, saya taruh di freezer supaya saya nggak berasa saya minum buket-buket itu gitu. ya. Pokoknya tiap makan saya minum seger gitu aja. Ya. Anak saya juga ikut minum, alhamdulillah Pak Haji sehat-sehat. Mulai sejak itu alhamdulillah luar biasa. Terima kasih Pak Haji, terima kasih. Wasilah Pak Haji. Jadi mbaknya tuh pripat yang pertama itu mbaknya ada perubahan nggak waktu pripat yang pertama? Terus Sudah. pripat yang kedua ada perubahan nggak? Ini yang Sudah. sekarang baru datang lagi nih. Iya, kemarin privat yang ketiga Pak Haji saya. Oh yang ketiga. Oh Eh, jadi udah 3 kali pripat. Iya betul. Yang Tepuk tangan dulu dong. Iya, jadi Bapak dan Ibu privat nggak bisa sekali Bu. Datang lagi, dites lagi. Datang lagi, dites lagi. Kebanyakan kan teman-teman privat pertama nggak berhasil, udah langsung mutung. Jangan dong. Mosok Pak Presiden aja ijab jadi wakil presiden, gagal. Ijab lagi jadi presiden, gagal. Ijab lagi jadi presiden, gagal. Ijab lagi jadi presiden, jadi sekarang. Nah, mbaknya juga gitu kan. Iya. Privat pertama, privat lagi yang kedua, betul. privat lagi yang ketiga ya. Iya. Pokoknya saya buletin pengen sembuh dari sini, itu hajat saya yang pertama Pak Haji. Saya kesampingkan dulu hajat saya yang Yang setelahnya. lain. Iya. Yang penting saya itu harus sehat dulu. Anak saya nanti sama siapa? Saya hanya dikasih waktu, Mbak, kalau Mbak nggak segera dikeluarkan pakunya, Mbak hanya Umurnya tinggal berapa lama kata dokter? 3 bulan Pak Haji. 3 bulan, tepuk tangan dong. Wow. Umurnya udah ditaker sama dokter 3 bulan lagi ya. Iya, karena saya sudah Tapi nggak taunya dari dokter sampai sekarang udah lewat berapa lama? sudah lebih sudah hampir 5 bulan. 5 bulan, Iya. tapi masih hidup. Alhamdulillah. Wow, tepuk tangan dong, Allah. luar biasa. Karena dokter juga ciptaan Allah Pak Haji. Semua atas kehendak Allah. Padahal dokter udah naksir Mbak paling umur tinggal 3 bulan lagi ya. Iya, Karena iya, betul. pakunya ada 6 di otaknya Betul ya. Pak Haji, betul. Tapi ke RDAY tanpa disentuh otaknya itu paku bisa hilang sendiri ya. Iya, Obatnya Pak Haji. cuma 1, remes alat kelamin, kobok di teko, terus Iya. kita minum. Iya, minum. Remes alat kelamin, taruh di teko, Bapak bacanya gak hanya Bismillahirrohmanirrohim atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karohmanya anak yatim RDAY Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Semua yang jelek-jelek yang ada di badan saya, baik kiriman maupun bukan kiriman, keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri, ya kan? Betul. Gobok betul. lagi, baca lagi Bismillahirrahmanirrahim atas ridho sampai 9 kali. Iya, Nanti diminum, ini berlaku buat semuanya. iya. Nah nanti kalau alat kelaminnya gatel, udah keluar. Kalau belum gatel, ulangi lagi 9 hari yang kedua. Ulang lagi, ya kan? Iya, saya sampai ke 9 kali, yang kelima Pak Haji. Tepuk tangan dulu dong. Alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah. Emang butuh proses. Kebanyakan kita maunya protes, cepet-cepet terkabul. Baru pripat sekali pengen terkabul. Pengen pripat yang 2 kali pengen terkabul, nggak bisa dong. Dinikmatin Kalau Pak baru Haji. sekali pripat terkabul, pasien gua antri dong. Ulang lagi,
ulang lagi, ya Yang kan? penting saya nggak ngeluh Pak Haji. Hah? Saya nggak ngeluh sama sekali, nggak ngeluh Nggak ngeluh. sama sekali. Buat apa saya ngeluh? Udah terjadi kan gitu. Iya. Betul. Kalau saya ngeluh, apa untungnya? Apa ada solusi kalau saya ngeluh? Itu aja kuncinya di. Kok bisa waras tuh ya? Mulai kapan tuh waras? Sebelum kenal Semenjak di RDAY sini. waras gak tuh? Nggak waras Sebelum nonton sebelumnya. YouTube-nya RDAY. Sebelumnya saya nggak waras Pak Haji. Nangis aja ya. Iya, saya sholat tapi saya menuntut ke Allah. Nuntut. Saya marah ke Allah, kenapa selalu nggak adil sama saya? Iya, kenapa Allah nggak adil? Ternyata kalau kita selalu menuntut tuh justru malah jauh. Jauh Betul gitu, dong. jauh. Kan itu penyakit datangnya dari Allah, baik itu Betul. santet maupun Betul. bukan santet, itu penyakit datangnya dari Allah. Betul, betul. Atas seizin Allah juga. Jangan Allahnya dituntut tapi disyukuri. Betul. Dinikmatin, Betul. dijalanin. Betul. Kalau kita kebanyakan dipikirin. Salah gua apa ya? Kok salah gua apa? Sampai kapan begini terus? Nggak Dinikmatin boleh. aja. Oh jadi sekarang ini udah enak nih Enak kepalanya. banget Pak Haji, iya. Biasanya kan naik turun tangga tuh saya nggak bisa. Naik turun tangga nggak bisa. Iya, saya sekarang sudah di itu apa namanya, di penginapan yang atas. Penginapan itu. yang paling atas. Iya, iya. Itu biasa aja saya naik turun. Tadinya kalau waktu sakit, saya nggak bisa jalan ke atas gini, nggak bisa. wow, tepuk Karena tangan kepala dong. saya- Wow, luar biasa. Karena kepala saya ini pasti kesakitan kalau diangkat ke atas gitu. Alhamdulillah luar biasa. Pokoknya saya yakin di sini saya ini karena apa? Apapun kalau kita yakin Allah yang menolong melalui wasilah siapapun. Saya merasa di sini wasilah Pak Haji. Ya, Dwi, sekarang dan kan banyak anak-anak itu. alhamdulillah santetnya udah nggak ada, Iya, betul. pakunya udah nggak ada, udah hilang, udah enak Iya, normal. amin, amin. Nah sekarang mbaknya pengen cari jodoh gak? Dicari laki-laki yang Nggak mau ganteng. diposting. Hah? Nggak mau diposting. Oh nggak mau diposting, ya udah jangan ya. Nah, itu nanti aja dulu Pak Haji. Boleh. Iya, terima kasih Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong Mbak Ayu dari Blora. Sekarang tinggalnya di Bojonegoro. Sekarang lagi riadoh di RDAY selama 2 bulan. 2 bulan ya? Tinggal di sini 2 bulan ya? 2 bulan pengobatan ya? Oke, sip, tepuk tangan dong. Yuk, Assalamualaikum Pak Haji. ya. Saya Ibu Yusma. Ibu Ibu Yusma. Yusmas. Iya. Ha-ha. Tinggal di mana? Saya tinggal Cibubur, Tinggal di Cibubur. Keranggan. Saya mau testimoni Pak Haji boleh? Boleh. Saya mau jual rumah. Mau jual rumah. Ayo, Man, mau promosi rumah, Man. Ayo, Ibu promosi. Rumahnya di mana mau dijual? Rumah di Harganya berapa? Yang berminat hubungi Ibu kemana? saya jual rumah luas tanah 2000 meter di perumahan Keranggan, Jalan Raya Keranggan. Harganya 28 Pak Haji. 280.000. 28 M. 28 M. 28 M. Luas tanah M tuh ember atau meter? miliar. Miliar. Oh ya. Terus kemana? Terus Belok. Terus hubungin saya nomor 0878 Ya. 0016 Ya. 2236. Oke, tepuk tangan dong. Yuk, Iya. Bapak apa Makasih Pak pertanyaannya? Haji. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak apa pertanyaannya? Boleh, nanya apa aja boleh. Selamat malam Pak Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Nama saya Nurlita. Saya dari Pondok Rangon. Pondok Rangon. Nah, di sini Mau saya- testimoni atau mau nanya? Testimoni. Oke man, testimoni. Bulan Asli dari Pondok Rangon. Bulan Agustus Datang ke sini sama siapa? sama teman saya nih. Sama? Teman-teman. Sama mama? Kawan-kawan saya. Oh nih. kawan-kawan ya.
Ayo testimoni Pondok Rangon. Saya ada hutang di bank 500 juta, Utang di bank 500 juta. tapi yang pakai saudara saya, Yang make saudaranya, yang utang atas nama mbaknya. suami saya, Oh, atas suaminya, tapi yang make saudaranya. saudaranya Ya. suami. Jadi dalam setahun, 2 tahun ke depan. Kenapa? 2 tahun ke depan dia tidak bayar ke bank. Siapa yang nggak bayar? Saudara suami saya Saudara suaminya udah pakai duit tapi nggak bayar. nggak bayar. Itu saudara yang kreatif, suami yang blow on. Ya. Jadi saya harus membayar setiap bulan. Ibu harus bayar tiap bulan. Iya. Wow, istri yang kreatif. Jadi saya pas bulan Agustus saya lihat testimoni Pak Haji. Saya kenapa? Saya punya niat. Saya ini orang kapiten gitu. Saya akhirnya niat untuk menjual rumah. Apa? Menjual rumah. Iya. Karena saya tidak tahan tiap bulan harus bayar yang segitu besar, 12 juta. 12 juta sebulan. Iya. Nggak tahan ibu. Nggak tahan. Kenapa nggak tahan? Karena besar sekali Pak Haji. Besar sekali. Besar mana alat kelamin suami? Besaran duitnya Pak Haji. Itu bisa ketawa. Tadi nggak bisa ketawa. Jadi Pak Haji saya bulan Agustus saya lihat TikToknya Pak Haji. Lalu saya bulan Agustus September saya lakuin semua apa yang Pak Haji kerjakan, yang suruh saya jalankan. Tapi suami saya belum mau karena pelajaran apa itu? Kata Pelajaran apa itu? jadi Oktober saya harus bayar itu rumah bunga dari bank yang sudah 2 bulan saya tidak bisa bayar. Saya sujud, tolong ya Allah kaki saya melangkah kemana. Lalu tiba-tiba saya teringat Pak Haji dan Ngelihat saya, iya, saya ingat. ibu sambil ngelihat saya nangis apa enggak? Ya saya nangis, saya bilang saya mau ketemu Gimana sama Pak nangisnya? Haji. Coba nangisnya gimana? Saya pasti bisa ketemu Pak Haji. Saya bilang ada di Facebook. Saya pasti bisa ketemu Pak Haji. Nih ketemu. Nah, jadi saya bulan Oktober tanggal 5, saya pergi sama kawan-kawan saya ini. Saya ke sini. Ketemu saya gak? Ketemu sama ada Mas Abi di situ. Ya. Saya dikasih centong. Saya bilang sama Pak Haji waktu salaman. Saya dalam hati saya bilang, rumah saya laku, rumah saya laku. Pak Haji bilang, kobul. Setelah saya pulang dari sini, saya bilang sama suami saya, ayo praktekkan, saya bilang. Saya bilang, itu alat kamu remas-remas, saya bilang di air. Apa yang diremas? Alat kelaminnya, Alat kelamin siapa? suami. Siapa yang remas? Tadinya dia saya suruh, tapi dia nggak mau. Dia bilang saya geli, dia bilang gitu. Kata kan. dia. Akhirnya yang remas Jadi siapa? saya yang meremas. Maunya. Akhirnya- Dasar istri. Ada. Akhirnya saya Jadi remas. diremas-remas tuh alat kelaminnya suami sama ibu. Iya. Enak Akhirnya- gak? Saya dalam hal itu karena saya ada fokus memang mau jual rumah, suami saya malah ketawa. Enggak, ibu ngeremes enak gak rasanya? Nggak tahu deh saya enak apa Enggak tahu. Ibu yang ngeremes nggak tahu. Cuma Maksudnya lembek, keras, apa-apa. malah jadi keras Pak Haji, saya remas-remas. Ini acara apa sih dari tadi? Gak jauh dari selakangan. Nah, aduh. Jadi- Jual rumah jawabnya selakangan. Jadi suami saya bilang, kok jadi begini, jadi pusing kepala saya, kata gitu. Lalu, Kok jadi begini kata suami gitu? tapi saya bilang, udah jangan banyak dibahas, ikuti aja, saya bilang kata Pak Haji. Dia, ini 1 kali aja, enggak, terus. Waduh. Mau. Jadi dia bilang tambah panjang kontol gue. Ya. Awalnya testimoni sih nangis. Tapi sekarang nggak bisa kepingkel-pingkel ketawa tuh. Aduh. Pokoknya nggak ada orang kayak dia yang nangis, nggak ada. Pokoknya harus ketawa. Jadi Pak Haji, alhamdulillah. Jadi apa yang panjang? Yang panjang apa jadi Abi Jero? Ya kontolnya. Dia bilang, kepala saya pusing katanya. Pusing? Nggak boleh dikeluarin. Saya bilang gitu, kok nggak boleh keluarin? Udah mau keluar nggak boleh keluar. Jangan, saya bilang gitu.
nanti airnya kotor. Waduh, pusing kepala gue katanya. Kok Pak Haji ngajarin nggak boleh keluar? Ya pokoknya saya bilang jangan keluar, nanti kotor airnya. Ya udah deh, aduh pusing kepala saya. Ya udah tuh, alhamdulillah Pak Haji, tanggal 5 saya kesini, tanggal 15 ada orang datang ke rumah untuk beli rumah saya Pak Haji. Dengan tanpa tawar, tanpa tanya, saya bilang, saya nggak punya uang, saya bilang. Untuk menebus uang sertifikat saya. Berapa ibu uang yang butuhkan? Saya hanya butuh untuk menebus sertifikat saya yang saya gadaikan. Saya kasih ibu 600 katanya, tebus itu katanya. Alhamdulillah ya Allah Pak Haji, saat saya tebus itu sertifikat, lalu rumah saya bisa masih saya tempati, dan di akhirnya udah saya tidak tawar-tawar. Berapa yang ibu bilang, saya bayar. Alhamdulillah Pak Haji, saya bersyukur, saya kenal dengan Pak Haji. Tapi saya belum privat sama Pak Haji. Ya mudah-mudahan nanti kalau uangnya sudah lunas mah saya bisa privat sama Pak Haji. Itu aja Pak Haji. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, gak usah privat dulu, gak usah. Yang penting saya maunya alat kelaminnya suami diremes dulu. Privat nomor 2, nomor 1 diremes dulu. Kapan terakhir ibu ngeremes alat kelaminnya suami? Kapan terakhir? Kemarin pagi Jumat saya terakhir karena sudah ada AJB, jadi saya pikir nggak perlu lagi ya, saya bilang gitu. Tapi suami saya bilang remes lagi biar dapat 1 miliar gitu. Aduh, Aji Embe, gak jauh dari remes meremes. Kapan terakhir ibu ML sama suami? Kapan terakhir? Ini hari Sabtu. Karena saya belum bisa saya Kenapa? belum fokus gitu, belum fokus. Saya pengen rumah ini cepat, lalu saya beli yang baru saya baru agak lega Pak Haji. Cuman suami saya keluarnya waktu saya kocok-kocok aja Pak Haji. Aduh. Haji Embe. Aduh, Haji Embe. Kapan terakhir ibu nenen sama nenenin suami? Kapan terakhir ibu nenenin suami? Malam Jumat. Ibu yang nawarin atau suami yang minta? Saya tawarin aja biar saya dapat berkah dari Allah. Saya nenenin aja udah coba keluar. Keluar. Gimana nawarin nenen ke suami? Gimana nawarinnya? Pak, saya nenen kamu ya. Kenapa? Biar cepat keluar itu apa sperma kamu. Kenapa? Saya capek ngocok-ngocok mulu. Aduh. Haji Embe. Ya. Tepuk tangan dong, luar biasa. Terima kasih Pak Adi. Yuk. Ketawa belakangan juga boleh, nggak apa-apa. Ayo. Boleh ketawa belakangan, boleh. Ayo Bu, pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Rohma dari Bekasi. Biasa Pak Haji mau setoran testimoni lagi. Oh ya, testimoni. Bongkar testimoni. Namanya siapa? Rohma Pak Haji. Rohma. Pak Haji lupa mulu, Pak Haji mah pura-pura lupa. Iya. Lupa. Rohma ya. Iya. Tinggal di mana? Bekasi Pak Haji. Oh iya. Iya, Pak Haji kemarin lagi testimoni terakhir kan saya disuruh cinta kasih lagi sama suami. Cinta kasih. Cinta kasih. Gimana terus, tuh ilmu cinta kasih ini agak blow on semua nih peserta. Pak Haji suruh emut titit. Terus sama suruh ML di atas kulkas. Aduh. Gua punya tamu namanya Pak Mustofa tuh paling susah ketawa. Tapi lo ngomong langsung ketawa tuh Pak Mustofa. Mustofa, pasien Iya, Pak gue Haji. tahun 2014. Dia maksain dulu sedekah mobil Honda Jazz sama Grand Livina. Alhamdulillah. Tuh, datang Untung ya. kulkasnya gede Pak Haji. Hah? Untung kulkasnya 2 pintu. 2 pintu, jadi bisa Iya. buat ML. Bisa bopang kita Pak Haji.
Tapi 2 hari yang lalu kulkasnya mati Pak Haji. Makanya saya megang mic kan mau laporan, habisnya mati kulkas saya diajak. Mati Pak Haji, kagak dingin, nggak mati Bu, kagak dingin. Iya, apa sih, karena masih ada 1 orang yang emang bener-bener bader banget masalah piutang. Tapi alhamdulillah dengan apa yang Pak Haji suruh sama saya, meskipun konyol, tapi yang perorangan ini totalnya 55 juta. Meskipun memang tidak dilunaskan, tapi dia mau menerima angsuran dari saya sebulan 200.000. Wow, tepuk tangan dong. Ilmu konyolnya Pak Haji Dwi apa contohnya ilmu konyolnya? Suruh emut titit di atas kulkas. Dan kamu melakukan? Lakukan Pak Haji. Kamu praktekin? Lah iya. Kan mau utang lunas Pak Haji, apa sih yang nggak dilakuin kan sama suami ini. Oh iya. Terus ceritanya Waktu kan, itu Pak Haji ngomongnya gimana sih? Waktu itu saya juga lupa. kan Pak Haji coba lu katanya ML di atas penggorengan, di atas kompor, di atas kulkas. Saya nggak punya penggorengan gede Pak Haji. Di atas kompor saya cuma 1 tungku. Kata saya ya udah ya kita di atas kulkas kita gede. Dan 9 hari saya ngelakuin itu, akhirnya rentenir itu mau nerima angsuran uang dari saya 200 sebulan. Mau tuh? Mau dengan total 200.000 sebulan. Total Padahal utang total utangnya berapa? 55 juta. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Nah, sambil ngemot alat kelamin suami tercinta di atas kulkas, apa yang diucapin sama mbaknya? Atas nama Irna, pasti nurut, manut, katut, sayang sama saya. Terus saya begitu Pak Haji, sampai suami cerot. Pak Haji, terus testimoni yang kedua nih Pak Haji. Tunggu dulu. Iya. Yang kedua lucu apa enggak? Lucu Pak Haji. Lucu. Coba kita ketawa bareng-bareng. Sekali lagi dong, ketawa bareng-bareng. Pas kemarin saya viral kan Pak Haji, akhirnya kan banyak yang japri saya. Iya. Akhirnya saya bikinin grup. Alhamdulillah di sini udah ada yang hadir ya, yang masuk grup saya. Saya nggak punya HP Pak Haji, HP saya cuma 1 giga. Iya, HP jelek banget. Akhirnya seminggu yang lalu ada yang ngasih saya HP Pak Haji. Dengan ilmu, karena waktu itu ada yang hajatan, jadi saya pinjam penggorengannya. Ya kita pakai ya, siapa tahu ntar lunas utangnya. Ya alhamdulillah akhirnya, karena memang itu sudah kelar, udah mau di 200.000 sebulan, saya dapat HP Pak Haji. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Saya dibeliin HP. Ya. Makanya kalau Pak Haji mau nyaranin, ikutin aja Bu, Pak. Terkabul. Kan ngelaksanainnya sama laki sendiri, bukan laki orang. Iya. Mbak, ini biar termotivasi, coba ulangi lagi sebentar aja. Apa Mbak tuh, Pak? tuh meraktekin ilmu RDAY, utangnya berapa aja tuh bisa Total lunas? hutang saya semuanya itu sekitar 300 juta. Dan Meraktekinnya itu ilmu dari, RDAY apa aja tuh bisa terkabul? Awalnya saya bikin tajub Allah dulu. Saya bikin tajub Allah ibu-ibu, bener-bener kita ibadah Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Terus jangan lupa sedekah jangan bolong kalau bisa. Ya kalau belum bisa ada ibadah ekstrim, tapi saya ibadah ekstrim dulu dan akhirnya saya sedekah. Nah sedekah terus saya pakai ilmu yang Pak Haji bilang suruh siram air cebokan ke depan rumah. Saya lakuin pas setiap pagi.
Setiap habis sholat tahajud, saya siram air cebokan ke depan rumah biar yang nagih nggak marah, biar yang nagih nurut, manut, katut, tunduk, kasihan sama saya. Dan akhirnya saya Agustus itu kenal RDAY, awal November semuanya lunas Pak Haji. Terus akhirnya kan dapat sabda lagi tuh sama Pak Haji, sabda suruh emut titit, sabda suruh emot titit. Terus sabda ML sehari 3 kali. Hah? Sabda apa sih namanya disuruh sama Pak Haji. Nah, ilmu nenen kalau berangkat kerja suami suruh ngeremes, itu semuanya udah saya laksanain Pak Haji. Nah tuh sehari 3 kali tak kamu ML posisi di atas sampai di bawah? Suami senangnya saya di atas Pak Haji. Oh, kamu di bawah? Saya di bawah. Nah kalau nenen kamu berapa kali kiri, berapa kali kanan? Kalau 99 suami saya nggak mau Pak Haji, kelamaan. Jadi berapa kali nenennya, kanan berapa, kiri berapa? 9 kali, 9 kali kiri, 9 kali kanan. Oh iya, sambil nenen ngomongnya gimana? Saya yang ngomong, saya bilang semua hutang-hutang yang ada di diri saya pasti lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Dan nah pada saat ML suami di atas, banyak kan di bawah, pada saat ML ngucapnya apa tuh? Sama seperti itu, yang nagih saya pokoknya jangan nagih ke rumah, harus bisa lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Yang nagih saya jangan galak, jangan marah-marah, pokoknya harus nurut apa yang saya omong. Jadi sambil ML ngomongnya begitu tuh? Iya, dalam hati. Nah pas suami oh ngomongnya nggak teriak? Enggak lah Pak Haji, yang teriak mah yang enak-enaknya aja. Iya Pak Haji, cukup itu aja testimoninya. Dan sekarang alhamdulillah 4 bulan 5 bulan di RDAY saya clear Pak Haji, nggak ada sangkutan apapun. Dan lebih tenangnya lagi, suami semenjak kemarin privat sama Pak Haji yang setiap hari nggak pernah bawa uang, sekarang suami bawa uang terus Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong. Bonusnya privat. Wow, luar biasa. Meskipun baru sekali, tapi kalau kitanya yakin, kitanya bener ibadahnya, bener ngelaksanainnya, pasti terkabul. Jadi terakhir Ibu ML sama suami kapan? 3 hari yang lalu Pak Haji, kan sekarang lagi dapat Pak Haji, lagi lampu merah. Oh iya, kenapa nggak dikibarin bendera Uni Soviet? Terakhir nenenin suami kapan? Ya itu 3 hari yang lalu, kan soalnya suami kerja di PT, jadi paling kalau mau berangkat kerja aja nenennya. Kalau mau berangkat kerja dia nenen dulu, mojok kita Pak Haji. Pokoknya sebelum berangkat kerja wajib nenen. Wajib nenen 9 kanan, 9 kali kiri. Terus sama remes Pak Haji. Apa? Suami saya remes punya saya. Remes apanya? Remes punya saya. Punya saya Pak Haji. Kudu disebut baik Pak Haji, ampun dah. Apa Bu punya wadon Bu? Jadi sambil ngeremes ngomongnya apa? Pulang pasti bawa duit. Pulang pasti bawa duit. Alhamdulillah semenjak di sini suami ada aja yang ngasih duit Pak Haji, karena suami kan security. Jadi alhamdulillah selalu bawa uang. Jadi anak-anak juga bisa jajan. Kemarin mah aduh, kalau ingat masa lalu sedih Pak Haji. Jangan ingat masa lalu. Tapi sekarang saya bahagia, ML bahagia, hidup bahagia. Kalau sambil nenen mau berangkat kerja ngomongnya apa? Ngomongnya pulang pasti bawa uang, karena kan utang lunas sudah lunas Pak Haji. Jadi sambil nenen ngomongnya pulang kerja pasti bawa uang. Pulang kerja pasti bawa uang. 9 kali. Di kanan, di kiri. Begitupun remes, diremes juga sama 9 kali. Pulang bawa uang, pulang bawa uang, pulang bawa uang. Dan sekarang alhamdulillah ada yang selalu ngasih uang kalau suami pulang kerja Pak Haji. Nah, kalau ada nih tamu RDAY pengen ikut di grupnya Rohma, bisa hubungi di HP nomor berapa? Nah, HP-nya baru Pak Haji kemarin. Nomornya saya ganti Bu, udah gua sama pinjol sialan. Kita ganti nomornya Pak Haji. HP baru, nomor baru Pak Haji. Ya. Jadi kalau ada yang mau nanya pengalaman Mbaknya privat tuh, pengen nanya,
bisa hubungi di HP nomor berapa? Buat ibu-ibu yang bapak-bapak yang mau gabung di grup saya dengan syarat nggak boleh ngeluh dan harus bisa menjalankan sifat 18 ya Bu. Nomornya di mana nomornya ya? HP baru Pak Haji. Tepuk tangan dulu dong untuk Rohma Bloh. Biasa pakai HP jadul Pak Haji, ini HP panjang amat ya. 0838 8911 847. Sekali lagi 0838 8911 847. Itu grup saya. Yang masuk grup nggak boleh ngeluh, nggak boleh mikir, harus bisa menjalankan sifat 18. Sip, tepuk tangan Ya, dong. terima kasih Pak Haji. Nih Ma, maju Ma, gue kasih 500.000 nih Ma. Nih, gue kasih 500.000 buat beli betadin. Ya, ya. Tepuk tangan dong untuk Rohma. Yo, yang mau nanya? Bebas. Ya, satu lagi ayo nanya sebelum saya ke Jakarta. Saya mau makan bubur kuangtung di Pecenongan. Yo. Ayo. Assalamualaikum. Berdiri ya. Ayo diri. Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya baru kali ini ke sini. Tinggal Tapi di mana? Tinggal di Tangerang. Saya Aam. Aam. Iya. Ya. Terus ceritanya saya kan dulu sama beberapa bulan yang lalu tuh sama suami sering ngeliat YouTube Bapak ya. Terus Ya. udah gitu seringlah suka meraktekin gitu yang apa-apa udah saya praktekin gitu ya. Ya. Terus udah gitu ya gitu karena usaha kami kan dari udah berpuluh-puluh tahun usaha kami nggak maju-maju jalan di tempat aja. Jadi sekalinya ada order masuk gede ditipu orang kayak gitu terus selalu seperti itu. Sehingga sama keluarga aneh usahanya sama apa-apanya sama tapi kok kamu nggak maju-maju. Akhirnya suami itu sering kenapa ya begini kenapa ya begitu gitu. Akhirnya kami sering nonton itu. Akhirnya kita pernah beberapa kali melakukan hal yang Pak Haji ituin ya gitu. Terus yang mana? Ngelakuin apa? Yang kayak seperti dibalikin celana dalam, terus kayak apa namanya yang main gitu sehari 3 kali. Sehari 3 kali? Ya udah dilaksanain terus. Pakai celana saya sampai yang ke pinggil-pinggil itu pakai celana dalam dibalikin di kepala tuh. Saya bangun pagi-pagi ketawa aja terus itu kerjaan kan masih seperti itu. Tapi alhamdulillah sih masalahnya mah kalau masalah hutang piutang kan kita jadi setiap mau itu ada aja gitu rezekinya ada terus tapinya belum bisa yang seperti yang kayak orang-orang banyak gitu ya. Terus lama-lama tuh saya aneh ya, saya itu sama bapaknya tiba-tiba melupakan tuh sama Pak Haji tuh lupa nggak diinget nggak ngelakuin apa-apa lagi udah gitu kayak orang putus asa lupa aja. Terus tuh tiba-tiba saya ini melakukan ibadah ya kepada Allah terus aja ibadah ya, tahajud segala apa dikir. Sekarang ada pertanyaan nggak? Pertanyaannya ini Pak Haji, nih saya kesini kan pengen ngejual rumah ya, terus ini Pak Haji, kemarin saya tiba-tiba sama teman saya itu kan saya habis dikir tuh. Kata saya apa ya hasil dikir ini? Kok tiba-tiba teman saya ini katanya, yuk kita jalan kemana? Ayo aja malam-malam tiba-tiba ngajak ke sini. Ih kata saya berat itunya syaratnya kata saya harus ngajinya sampai 12 juz. Saya nggak kuat kata saya gitu ya. Terus gimana ya? Diajak sama teman saya ke sini, saya sampai ke sini Pak Haji. Saya sampai nangis kata, tapi saya yakin bakal ketemu Pak Haji kata suami saya. Harus ketemu. Suruh ketemu katanya, harus ketemu ya sama Pak Haji. Ntar katanya apa aja yang tanyain kata saya sampai sini saya pas udah privat mau ke sini di jalan suami saya Pak Haji baru di jalan tadi ngunjukin ada transferan 3.300.000. Ya Allah, mudah-mudahan ini kata saya
Ini Jangan mudah-mudahan, pasti. Pasti ya. Pasti ini cair, jalannya. pasti terkabul, pasti terkabul milik, ya, Pak. pasti bisa, Pasti ya. pasti terlaksana. Pasti terlaksana, amin ya Allah. Makanya saya minta Pak Haji, apa aja yang harus saya lakukan supaya usaha kami itu tidak ditipu orang terus. Bikin tajud Allah, bangun jam 00, senyum, mandi pagi tajud, paksain baca Quran. Iya. Oke? Oke, makasih Pak Sip. Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak dan Ibu paksain hari ini kalau Bapak dan Ibu kalau bisa jangan nyawer anak yatim ya. Soalnya kemarin nyawer ada yang nggak kebagian anak yatimnya. Kasihan, jadi anak yatimnya sedih aja. Kenapa sayang? Aku lagi doain tamunya Pak Haji tuh yang nyawer aku nggak kebagian. Doanya apa sayang? Sampai kiamat nggak terkabul. Tuh, jangan ya. Ustadznya ada 9. Jadi kalau mau nyawer ya 9-9-nya ini yang disawer cuman ustadznya 2. Akhirnya ustadznya yang 7 berdoa biar nggak terkabul hajat Bapak dan Ibu ya. Jadi saya nggak setuju Bapak dan Ibu nyawer di sini. Jadi Bapak dan Ibu kalau mau sedekah aja. Kalau nggak usah, kasihan. Karena anak yatim kitanya 500. Malam kebagian, pagi nggak kebagian, yang sore nggak, kasihan ya. Jadi Bapak dan Ibu jangan ijab aja, ijab. Kalau mau sedekah tulis. Kalau nggak mau ya udah ijab aja boleh kok, gratis kok ya. Oke. Hari ini saya mau Bapak dan Ibu praktekin ilmu RDAY yang 18 sifat jangan dilanggar. Saya maunya besok hari Minggu harus hajatnya terkabul. Syaratnya apa? Yang 18 sifat nggak boleh dilanggar. Sedekah subuh nggak boleh bolong. Sedekah Jumat barokah potong sapi nggak boleh bolong. Saya mau besok hari Minggu harus hajatnya terkabul. Mau gak? Pasti gak? Oke, tepuk tangan, sampai ketemu lagi besok malam. Bapak jangan berdiri dulu, Ibu dulu yang terkabul. Man, kasih kertas sama centong gratis. Terkabul. Terkabul. Pelan-pelan, terkabul. Pelan-pelan. Terkabul. Cantik, terkabul. Ya. Pasti. Ya, terkabul. Yuk, terkabul. Yuk. Ayo minta di depan. Ustaz minta. Terkabul. Pelan-pelan, terkabul. Yang mau privat duduk di depan ya. Enggak. Yang mau privat duduk di depan ya, Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Sekarang saya tutup dulu. Nanti kita langsung untuk live streaming salat tahajud. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi besok malam. Terkabul.